Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahabat-sahabat sekalian, suara saya kedengaran nggak? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim tercurahkan senantiasa kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita semua mengenal Islam melalui Al-Qur'anul Karim yang menjadi dasar pijakan kita menjadi seorang muslim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana diterangkan perintah wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakiin. Di Nabi Muhammad mengajarkan melalui lisan beliau, melalui ajaran beliau, kemudian kita melakukan apa yang terlontar dari lisannya. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Kita mendirikan salat. Lalu perintahnya wa atuz zakah, kita juga menunaikan zakat. Warka'u, dan kita rukuk ma'arrakin bersama dengan orang-orang yang rukuk. Bising ya, kayak hujan ya. Kalau gini masih ada. Kalau gini gimana teman-teman? Masih. Masihkah kau ingat waktu di desa? Ini masih ada? Nggak ada lagi kan? Ya dong. Kayak gini teman-teman, masih ada? Masih ada atau sudah hilang? Masih ada. Dari mana sumbernya dia? Enggak ada cas lagi. Sudah tak ada cas lagi ini teman-teman. Sudah tak ada lagi. Kira-kira mana suara itu datangnya? Masih ada? Aman ya? Aman mi, tahu aman. Oke, silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Halo, semangat siang. Iya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya, matiin dulu songkatnya coba. Setelah dimatiin, hidupin lagi. Kalau nggak sambil ngecas itu nggak bising lagi tuh. Nggak ada di cas bang, nggak ada di cas. Iya, kalau nggak dicas berarti songkatnya matiin dulu. Oke. Oke, sudah tak ada lagi, nggak ada di cas. Gimana teman-teman? Ada yang bilang aman, ada yang masih bilang masih ada. Gitu. Yang mana yang betul, kawan-kawan? Aman ya, oke ya. Sip. Semangat siang. Selamat siang, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Sehat Bang Juma? Sehat. Alhamdulillah. Semalam live gak Bang Juma? Live. Oh, nggak nonton saya tuh. Saya update terus Bang Juma. Dapat tahun-tahun sama Bang Juma ini.
Apa lah orang? Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Halo. Halo, selamat siang. Siang. Katolik. Selamat siang. Katolik Protestan, Abang. Saya Kristen Protestan. Baik, Bang. Silakan buka kamera, kita diskusi. Silakan, Bang. Silakan kita diskusi tema ini. Silakan. Ya. Ini ada tema, Bang, terkait dengan Ya. suara Yesus. Suara Yesus maksudnya gimana tuh? Ada dalil di dalam Yohanes 10. Yohanes Ayat. 10 27. Yohanes 10 ayat 27. Iya. Di situ dikatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Ya memang kalau kami nggak mendengar suaranya, gimana kami kenal dia? Ini saudara Kristen mendengar suara Yesus itu dari mana? Dari HP atau Dengar dari suara Yesus, nada dengar deling suara Yesus kah? kan itu dengar suara Yesus kan di itu Injilnya ada. Itu kan suaranya. Ya, suaranya maksudnya gimana? Ya suaranya dia berbicara sesuai dengan yang dituliskan begitu. Suara Yesus bukan tulisan tentang aku, tapi suara. Iya, Suara. dia bersuara untuk manusia mendengar. Dia bersuara untuk siapa saja yang mau mendengar. Dan dia bersuara untuk semua dunia untuk mendengar. Maksud dan tujuan itu ialah agar supaya manusia berbalik dan menuju ke jalan kebenaran begitu. Itu kan maksudnya tujuan suara Yesus begitu, Bang. Suara Yesus itu kan mengajak, memanggil. Kalau kita mendengar ya kita datang lah. Gitu, Bang. Oh, jadi suara yang dimaksud di situ apa suara yang dimaksud itu maksudnya apa ini, Bang? Ya dia bersuara suara itu kan gunanya untuk apa? Suaranya berbunyi. Ya. Suara itu bunyinya apa? Meong. Itu kan suara. Oh, terserah. Mau meong mau bilang apa itu kan terserah. Terserah, Ya, Bang. suara Yesus itu kami bisa dengar dari mana suara Yesus? Setahu saya murid-murid Yesus itu mendengarkan suaranya, maksudnya orang-orang yang hidup sesamanya gitu. Iya, maksud dan tujuan itu ialah murid-murid mendengar suara Yesus sama halnya dengan murid-murid mendengar nasihat Yesus begitu, Bang. Oke, baik. Jadi yang dimaksud suara Yesus Kalau murid-murid tidak mendengar suara Yesus, gimana mereka bisa ngerti tahu? Iya, Kalau murid. seandainya bisu. Iya, Kalau bisu murid. gimana? Kan nggak bisa. Artinya yang mendengarkan suara Yesus kan yang hidup sesamanya kan ya? Iya, betul. Berarti Kristen hari ini sudah tak mendengar suara Yesus kan? Kami mendengar lewat firman-Nya yang tertulis itu. Iya, artinya yang Kristen sekarang ini cuman membaca tulisan doang. Ini Itu kan harus kita dipisahkan dulu. kan Dipisahkan bahwa yang mendengarkan suara Yesus itu murid-muridnya yang sesama dengannya. ya betul. Berarti Kristen hari ini bukan mendengar suara Yesus. Kami mendengar suara Yesus lewat firman-Nya. Enggak Ketika ada kami suara di baca situ, dengar, Bang. ketika kami baca firman yang tertulis, berarti kami mendengar suaranya juga lewat Bukan, Abang. firman itu. Bukan, Bang, bukan. Itu suara penulis Bible. Oke. Ya, bukan suara Oke. Yesus ya. Oke, kalau begitu terserah Abang dah. Ya iyalah bohong itu kalau Anda dengar suara kan Yesus. ini kan masing-masing dengar, Bang. Ini kan pemahamannya masing-masing. Abang mungkin beda, saya beda. Enggak masalah. Iya. Anda ngerti suara enggak? Suara-suara. Tahu suara itu kan ini suara saya, Abang dengar. Jadi suara itu maksudnya bunyi-bunyian kan, Bang?
Tetapi setelah itu berarti kan setelah itu kan sama itu kan sudah selesai. Kita kan belajar yang tertulis sekarang, begitu Bang. Berarti bukan suara Yesus lagi, tapi tulisan Loh, orang. terus itu siapa yang bersuara di situ? Kalau bukan Yesus siapa lagi? Penulis Bible. Nah, mengapa mereka menuliskan itu? Karena pada waktu itu mereka tahu tentang semua yang terjadi waktu itu, sehingga mereka tuliskan. Enggak. Begitu Bang. Maksud dan tujuan mereka tulis yaitu ialah agar supaya sama sekarang ini kita bisa baca belajar, begitu Bang. Iya, kalau suara Yesus itu didengar oleh mereka, berarti mereka merekam suara Yesus, lalu kemudian rekamannya itu disebarkan sampai ke kuping Anda, kan gitu. Iya, mereka kalau sekarang rekam, kalau dulu mereka nggak rekam, mereka tulis. Nah, mereka menulis. Jadi yang anda sekarang terima ini bukan suara Yesus lagi, tapi terserah Bang. tulisan. Bukan. Oke, siap. Harus sehat kita. Siap, saya terima. Oke, jadi sekarang jadi runutannya itu Yesus bersuara. Contoh, Oke. aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku, mereka mengikuti aku. Kan gitu. Nah, murid mendengarkan suara Yesus. Setelah murid mendengarkan suara Yesus, tiba-tiba saja ada orang yang mencatat berdasarkan hasil penelitian. Nah, dituliskanlah di dalam Bible. Bible ini disebar ke seluruh dunia, sampailah ke tangan Anda. Nah, yang sampai ke tangan Anda itu bukan suara Yesus, tetapi tulisan orang yang menceritakan tentang perkataan orang lain yang konon Yesus pernah bersuara kepadanya. Kan gitu Bang, paham ya? Siap. Berarti yang dianggap murid di sana itu cuman yang mendengarkan suaranya dan mengikutinya. Nah sekarang Bang, murid-murid Yesus itu ketika dikatakan aku mengenal muridku, mereka mendengarkan suaraku, mereka mengikuti aku. Kira-kira mereka mengikuti kemana Yesus ini kalau hari ibadah? Ke gereja atau ke sinagoge? Mereka mengikuti Yesus kemana Yesus pergi, di mana Yesus menyampaikan tentang kabar baik di bermacam-macam tempat. Mereka ke sinagoge atau ke gereja Bang? Kan Yesus kayak pernah di tempat itu. Ya, murid-muridnya kan mendengarkan suara Yesus tuh. Setelah mereka mendengar suara Yesus dan mengikuti Yesus, mereka kemana? Ke gereja kah atau ke gereja kah atau ke sinagoge? Pada waktu itu kan belum disebut gereja. Pada waktu itu kan belum disebut gereja. Belum disebut gereja. Hari ini sinagoge masih sinagoge Bang. Iya, masih sinagoge, tapi setelah itu baru ada ke gereja ya. Setelah itu baru mereka sering gereja. Siapa mereka ini? Siapa mereka? Yang murid-murid mengikuti Yesus pada waktu itu. Ada nggak suara Yesus mereka dengarkan berkata tentang gereja? Yesus datang, dia menyampaikan tentang kabar baik. Kabar baik ini ada nggak? Maksud dan tujuan kabar baik ini yaitu ialah agar supaya kita jangan lagi berbuat kejahatan, jangan saling membunuh, jangan menfitnah, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Maksudnya Tuhan itu agar supaya dunia ini nyaman. Kalau kita masih ada di dalam ya suatu perbuatan jahat, membunuh, menyalahkan, itu kan gimana bumi bisa damai? Kan nggak damai Bang. Iya, bumi damai ini kita yang menjalankan kedamaian itu. Kalau kita nggak menjalankan kedamaian gimana Bang? Kan nggak bisa damai. Contohnya Abang, contohnya kamu nggak pernah menjalankan kedamaian, gimana damainya? Nggak ada damai. Contohnya kamu suka menghujat, berarti saling menghujat, berarti nggak damai. Begitu. Ya. Kalau perang dunia pertama, perang dunia kedua itu pelakunya siapa Bang? Gimana? Damai ya, pelaku damai semua itu ya. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, bom Hiroshima, itu semua pelaku damai Bang. Penjajahan itu di kan berbicara dengar Bang. 350 Kita bisa bedakan. tahun. Sebentar. Itu pelaku damai semua itu ya.
Oke, Nyambung sebentar. ditanya. Ini kita Pertanyaan berbicara saya. tentang agama, bukan berbicara tentang negara. Pertanyaan saya. Kalau negara, pertanyaan Bang. saya, Bang. Kalau Bang, berbicara pertanyaan- tentang negara, Abang kau. itu berbicara tentang politik. Begitu, Bang. Pertanyaan Kalau saya. kalau berbicara tentang politik itu bukan agama. Jadi kita bisa pisahkan agama dan negara. Kalau kita nggak bisa, pisahkan negara dan agama, maka jadi kacau, Bang. Oh, gila kau sudah gila. Saya tanya tentang suara Yesus mereka dengarkan ke sinagoge atau ke gereja, lari ke penjajahan, lari ke damai, ngajar kedamaian, ngajarkan pembunuhan, kan koplak. Suara Yesus, halo semangat siang. Selamat siang, Bang. Semangat siang saudara-saudaraku sekalian, apa kabar? Halo. Kita sedang membahas sesuatu yang sangat fatal. Aku mengenal muridku. Nah, Yesus mengenal muridnya. Mereka mendengar suaraku. Nah, mendengar suaranya. Dan mengikuti aku. Apakah Kristen mendengarkan suara Yesus sampai mereka ke gereja? Di mana suara Yesus membahas tentang gereja itu? Apakah mereka mendengarkan suara Yesus sampai mereka makan bebong? Di manakah suara Yesus itu? Apakah mereka mendengarkan suara Yesus sampai mereka mengkitabkan kitab Lukas, Markus, Matius, Roma, Paulus? Di manakah suara itu? Semakin sempit langkahnya Kristen ini, karena kita akan bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang mendasar terhadap akidah mereka yang mereka sendiri tidak tahu sama sekali. Halo, semangat siang. Selamat siang. Katolik Protestan. Buka dulu Bang maskernya biar kenal dulu kita. Jangan menjajah, santai aja. Jangan mau maksa kehendak ke orang lain. Jangan kayak penjajah, katanya anti penjajah. Kok malah menjajah? Soalnya kita ngomong nggak tahu terus apa ngomong. Buka kameranya, nggak usah lebay. Buka dulu. Apa aja masker buka kamera, kita diskusi, nggak usah nangis. Buka masker, segala macam. Aduh, ini ajarannya nih. Ini ajarannya. Apa? Buka masker kok jadi masalah? Sering ngoceh mulutnya, nggak. Sakit hati yo. Ini kita mau mengajarkan anak-anak Indonesia supaya mereka tahu bahwa mereka digiring untuk percaya kepada sebuah agama yang tidak ada hubungannya dengan Yesus. Mereka harus tahu Yesus tidak mengenal agama kalian. Gitu loh. Halo saudara Pandi Sinaga. Halo. Buka kamera kalau Kristen. Ini belum bisa buka kamera, saudara, cuma Katolik Protestan. saya Protestan. Tidak bisa buka kamera. Kita di sini cari yang buka kamera, teman. Gimana? Kayak gitu aja nggak bisa ya? Ini akun baru. Baru belum bisa. Buka kamera. Cari akun yang bisa buka, abang. Di sini diwajibkan buka kamera. Oke, kalau yang kemarin mengancam itu teman-teman, dia tinggal di Jakarta Timur. Dia adalah security PAM.
di salah satu mall dan sudah terdeteksi. Sampai tempatnya beol pun kita udah tahu. Oke? Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Mari kita bahas tentang suara Yesus. Apakah suara Yesus yang kalian dengar sampai kalian menyembahnya? Apakah suara Yesus yang kalian dengar sampai kalian makan babi? Suara siapakah yang kalian dengar sampai kalian menjadi Kristen? Suara siapa yang kalian dengarkan sampai kalian ke gereja hari Minggu? Sederhana temanya, tapi kalian kalang kabut, mencret semen 3 roda. Karena tak ada satupun suara Yesus yang Kristen dengarkan. Kenapa tidak ada? Karena pada zaman itu belum ada HP. Semangat siang. Assalamualaikum Gurunda, maaf sebentar. Gurunda, kalau Gurunda lagi ngomong itu suara kayak hujan tuh nggak ada, tapi kalau Gurunda diam suara hujannya ada gitu. Anggap saja kita berada di hujan-hujan rintik-rintik. Bisik gitu kalau Gurunda nggak ngomong. Biarin aja, nggak apa-apa. Anggap saja itu iklan. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Suara Yesus tidak pernah terdengar. Karena kenapa? Pada saat Yesus bersuara tidak ada yang merekam suaranya. Masalah generasi. Dari situ aja kalian sulit untuk keluar dari materi ini. Apakah kalian mendengarkan suara Yesus? Tidak ada kalian dengarkan suara Yesus. Suara pendeta yang kalian dengar, suara pastor yang kalian dengarkan. Berbeda dengan umat Islam. Kalau umat Islam tidak mendengarkan suara Nabi Muhammad, tetapi lantunan liriknya kami tahu. Masalah generasi. Halo. Halo. Semangat siang. Semangat siang. Panggil Datuk Bang Duma. Ya. Panggil Halo. aja Datuk. Siapa yang mau dipanggil Halo. Datuk? Ya. Iya, saya. Datuk maksudnya apa, Bang? Umur saya udah 87 tahun. Oh, Masya Allah, luar biasa. Awet muda Bang ini. Muslim, Bang? Kristen? Iya, mohon tanya nih Bang Duma. Ya. Gimana, Kisah para Datuk? Rasul 4 nomor 11 itu apa maksudnya itu Bang Duma? Ya, itu maksudnya adalah batu penjuru. Yesus itu batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Kalau sekarang, kalau bukan Bible ya, yang batu-batu yang dijual tukang bangunan itu batu pondasi. Kalau sekarang, tapi tema kita bukan di situ, Datuk. Tema kita suara Yesus. Kita juga tidak mendengar suara Nabi Muhammad, tapi lirik dari suara Nabi Muhammad kita tahu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna
إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. Apa yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad, umat Islam masih bisa mendengarkan sampai hari ini. Masih bisa menyimak sampai hari ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalimat atau kata yang terlontar dari lisan beliau masih bisa kami dengarkan sampai hari ini. Nah, Yesus gimana? Mana suara Yesus? Seperti apa suaranya? Bukankah Yesus menggunakan bahasa Aramaik? Ayo. Iya kan? Nah, sedangkan saudara kita Kristen pernah nggak mendengarkan suara Yesus? Pernah nggak mendengarkan suara yang mirip, lantunan irama yang sama, not yang sama? Pernah kan? Tidak pernah. Nah, celakanya Yesus yang mengatakan, aku mengenal muridku mendengar suaraku. Sahabat Yuni Barakallah. Sedangkan orang-orang Kristen tidak pernah mendengarkan suara Yesus. Gak pernah mendengarkan suara Yesus. Kalau kami umat Islam acap kali mendengarkan lantunan-lantunan yang sama yang terlontar dari mulut beliau. Nah, ini yang perlu saudara-saudara kami Kristen pahami. Benarkah yang kalian dengar itu suara Yesus ataukah suara pendeta saja? Halo, semangat siang. Silakan saudara-saudara non-muslim. Tema ini tema yang memudahkan saudara, tema yang luar biasa buat saudara kan. Untuk itu silakan ajukan permintaan, kita diskusi membahas tentang suara Yesus. Kami pun umat Islam penasaran kayak mana suara Yesus itu. Suara Yesusnya itu kayak mana? Apakah bunyi vokal O, vokal apa gitu? Silakan. Ayo naik. Jangan takut. Ini kesempatan kalian memperdengarkan suara Tuhan kalian itu seperti apa. Assalamualaikum. Waalaikum. Silakan abang. Katolik, Protestan. Enggak, maaf bang, coba saya lagi bang ngajinya bang, pengen nangis saya bang. Itu mirip-mirip dengan suara baginda Rasulullah Muhammad SAW. Paling tidak adalah kemiripannya antara makhraj huruf yang Rasulullah sampaikan. Nah, kalau Kristen ini gimana dong ceritanya? Iya kan? Mendengarkan suara Tuhannya mereka itu seperti apa adanya? Ayo. Iya kan? Nggak ngerti mereka pastinya. Seperti apa mereka mendengar suara Yesus ketika Yesus mengatakan, aku mendengarkan suaraku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Nah, sekarang apakah orang-orang Kristen ini mengikuti Yesus, mendengarkan suara Yesus? Mana buktinya? Kami penasaran. Yesus itu pembawa berita kabar gembira. Apa bunyi kabar gembiranya apa? Seperti apa bunyinya? Itu. Seperti apa bunyinya?
Halo, selamat sore. Halo. Halo, assalamualaikum, Bang Ruma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat kali. Halo, semangat siang. Halo Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Halo. Semangat terus. Ya, kita penasaran aja, ingin mendengar minimal karakteristik daripada lisan Yesus atau huruf-huruf atau kata-kata atau kalimat yang terlontar dari mulut Yesus itu seperti apa nih? Kita penasaran, ingin mendengarkan. Kalau yang kita dengarkan sama ini, ya itu kan bukan suara Yesus. Yesus mana ada bahasa Indonesia? Kan tidak mungkin Yesus bahasa Indonesia. Yesus bahasa Aramaik. Yesus yang menggunakan bahasa kaumnya. Kami rindu ingin mendengarkan itu berdasarkan dalil Yohanes 10:27. Karena berdasarkan data itu Yesus tidak pernah memiliki murid orang Bugis, orang Toraja, orang Batak. Mana ada murid Yesus kayak gitu? Muridku mendengarkan suaraku. Andai saja anggaplah gini. Orang-orang yang ingin mendengarkan suara Bang Suma, mereka akan mendengarkan melalui HP. Ada rekaman-rekaman yang setiap tahun akan bergulir sampai ke generasi-generasi berikutnya. Kalau itu tidak ada, minimal ada yang menghafal ucapan-ucapan Bang Suma. Gini loh, ucapan Bang Suma itu menggunakan bahasa Indonesia, ini kata-katanya. Tidak berubah kan? Nah, sekarang yang sampai ke Indonesia ini bahasa Indonesia. Kitab yang mereka bawa tidak tervalidasi, tidak ada verifikasi dari Yesus itu sendiri sebagai penyampai firman. Kalau kita umat Islam ingin mendengarkan suara Nabi Muhammad, jelas pada zaman itu nggak ada HP, tidak ada yang merekam. Tapi minimal ketika kita ingin mendengarkan suara beliau, kita tahu untaian huruf yang terlontar dari mulutnya itu apa, sehingga ketika ada orang yang membunyikan, menyuarakan perkataan itu, ya kita tahu, kita dengarkan, oh ini loh Nabi Muhammad kita ketika dia menjadi imam tarawih bersama dengan murid-muridnya, bersama dengan sahabat-sahabatnya, lantunan suaranya seperti ini, makhraj hurufnya begini. Jadi kita nggak bisa kemudian tertipu karena kita tahu, kita ngerti. Waduh. Halo, selamat siang. Banyak kali duitnya Bang ini Bang. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Cuman melihat dari bawah Bang, makasih ya Bang. Ya, makasih Bang, makasih. Halo Poke, halo saudara, semangat siang. Semangat siang, kok aura alkohol dua suaranya. Halo, semangat siang. Kalau Nabi Muhammad kita ingin dengarkan suaranya kan mudah. Kita tinggal dengarkan bacaan-bacaan Quran, maka kita sudah mendengarkan apa yang Nabi Muhammad katakan. Assalamualaikum Bang. Salam. Salam kenal Bang dari Riau. Oh Mama, iya salam kenal. Halo saudara Rio. Rio, buka kameranya silakan. Rio. Ya. Rio ini Katolik Protestan. Rio, adik yang ganteng, orang ganteng. Halo Rio. Kalau kita Nabi Muhammad, jelas bacaan-bacaan Quran itu adalah bacaan beliau. Sedangkan kalau orang Kristen ini ya cuman gimana ceritanya?
Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Gimana suara Yesus? Nah, ada yang tahu suara Yesus kayak mana? Duplikatnya aja dulu, duplikat suara Yesusnya itu kayak mana? Katanya dengar suara Yesus. Umat Islam kan mendengarkan suara Yesus kan, Nabi Muhammad tinggal dengarkan Quran dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Malikil Qudusil Azizil Hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Jadi umat Islam ketika ingin mendengarkan lantunan suara Nabi Muhammad, ya tinggal baca Quran. Maka seperti apa Nabi Muhammad membacakan Al-Quran, setidak-tidaknya hampir mirip dengan bacaan-bacaan umat Islam. Meskipun umat Islam, ya termasuk saya, makhraj huruf itu masih jauh dari yang kaidah yang seharusnya, kan gitu. Barakallah, sahabat bis. Tapi paling tidak kita mau bisa mendengarkan suara beliau melalui lantunan bacaan-bacaan Quran. Nah, kalau Kristen ada tertulis, aku mengenal muridku, muridku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Karena kalian tidak mendengarkan suara Yesus, ya makanya kalian ke gereja. Makanya ke gereja. Kalau kita lihat ya salah satu dalil misalnya dalam Lukas, ya, Lukas 6, nomor 6. Masya Allah, barakallah, ya, Renita, barakallah. Kita baca di Lukas 6 nomor 6, Yesus masuk ke dalam bait suci. Barakallah, sahabat ini syukur. Bait suci yang dimaksud situ adalah bagaimana beliau, Yesus, masuk ke dalam rumah ibadah. Di dalamnya tidak ada pemakan babi, di dalamnya tidak ada yang pakai kulup, di dalam tidak ada pakai alas kaki, tidak ada yang tamek masuk ke situ. Semuanya kudus, suci, dari hadas besar, hadas kecil, najis kecil, sedang dan seterusnya, bersih. Nah, itu kalau mendengarkan Yesus, maka harus melakukan pengajaran yang sama seperti Yesus. Faktanya kita dengarkan saudara-saudara Kristen membaca Bible bahasa Indonesia, mendengarkan suaraku menggunakan bahasa Aramaik. Kayak mana suaranya Yesus tuh? Orang semua penasaran kan? Iya kan? Ah, inilah teman-teman, butuh akal di dalam beragama. Halo, semangat sore. Halo, semangat sore. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman dan muslim, ajukan permintaan. Sahabat Renita, barakallahu fik, semua Satika, semuanya yang mendukung acara kita ini, Masya Allah, sehat selalu kalian semuanya ya. Panjang umur, rezekinya bertambah.
Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Kita bisa mendengarkan apa yang dilontarkan oleh Nabi Muhammad, bisa kita dengarkan meskipun mungkin langgengnya nggak sama, tajwidnya ya makhraj hurufnya udah pastilah ada perbedaan antara orang Bugis Makassar dengan orang Arab, tentu ada perbedaan sedikit. Tapi minimal umat Islam itu mendengarkan apa yang pernah dilantunkan oleh Nabi Muhammad, didengarkan oleh umat Islam. Lah kalian mendengarkan suara Yesus gimana? Sementara dalilnya mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Wah, suara Yesus, bahasa Yunani suara itu apa ya? Pone, suara dalam bahasa Yunani. Ada bang? Semangat sore saudara Naba. Halo bang. Halo. Jadi umat Islam itu ketika ingin mendengarkan lantunan kayak mana Nabi kita 1400 tahun silam menjadi imam, bisa banyak tokoh-tokoh, banyak ustadz-ustadz kita yang suaranya sangat indah mengaji. Nah kalau mereka ingin mendengarkan suara Yesus supaya menjadi murid Yesus, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Ternyata yang dimaksud murid di sini hanya yang langsung mendengarkan suara Yesus. Jadi indahnya Islam itu di situ. Apa yang dibaca oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah kenabian, kerasulan beliau dengan dinul Islam sebagai pokok utama. Apa? Al-Quran. Kita bisa mendengarkan lantunan Quran. Bagaimana dengan mereka? Yang ada. Untuk itulah, gimana mau dikatakan Kristen ini murid Yesus ya? Kristen ini pengikut Yesus itu maksudnya di mana ya? Yesusnya ke sinagoge, mereka ke gereja. Pengikutnya di mana? Yesus bersunat, mereka tidak bersunat. Coba, Yesus mengajarkan jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu aku di gurun. Mereka malah percaya Paulus. Coba, Yesus mengkuduskan hari Sabat, mereka malah hari Minggu. Yesus menyembah
Mereka malah menyembah Yesus. Jadi mereka ini disebut pengikut itu dari aspek mana? Dari segi apa Kristen ini bisa disebut sebagai pengikut Yesus? Apa coba yang bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari mereka? Oh iya, pengikut Yesus. Apa? Sedangkan kalau umatnya Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad kita lakukan hari ini. Sementara mereka, apa coba yang kita lihat rutinitas sehari-hari mereka itu apa? Apa? Mereka nyanyi-nyanyi pakai bahasa Indonesia. Mana ada Yesus pernah menyanyi pakai bahasa Indonesia? Suara Yesus dong perdengarkan. Suara Yesus. Suara Yesus dong pendengarkan. Jangan suara lain. Halo. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan Logos itu adalah Theos. Apakah itu menyerupai suara Yesus? Apakah seperti itu kemudian kata-kata yang keluar dari mulut Yesus? Hah? Apakah seperti itu? Ya nggak mungkin loh. Yesus itu kitabnya Ibrani, bahasa sehari tidak pernah makan babi. Coba, mereka makan anjing, Yesus tidak pernah makan anjing. Mereka makan tikus, Yesus tidak pernah makan tikus. Iya kan? Mereka makan monyet, Yesus tidak pernah makan monyet. Coba. Jadi apa yang Kristen ikuti coba dari Yesus ini? Apa? Apa yang diikuti oleh mereka? Yesus sunat, mereka tidak sunat. Yesus kitabnya kitab perjanjian barunya Yahudi, kitab Tanakh. Mereka malah kitabnya Yunani, Romawi. Ayo, apa yang Kristen ikuti dari Yesus? Apa coba? Mereka menyembah Yesus itu bukan mengikuti Yesus. Mereka menyembah Yesus itu karena mengikuti Paulus. Mereka menyembah Yesus itu karena mengikuti orang-orang Athena. Mereka menyembah Yesus karena mengikuti orang Roma, Yunani. Mereka nggak mengikuti Yesus. Yesus menyembahnya kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi teman-teman, anak-anak sekalian, jangan mau tertipu. Jangan mau tertipu. Jangan mau oleh misionaris-misionaris yang bikin buku-buku menghujat Islam, jangan terpengaruh. Mereka melakukan itu karena mereka tidak sanggup untuk memperlihatkan bukti kebenaran ajaran agama mereka. Benar, Yesus tidak mengenal Kristen, betul. Saya pastikan itu berjuta persen. Yesus tidak mengenal Kristen. Kalau sekarang nih, Yesus turun kedua kalinya nih, tiba waktu sholat, villa kalau dia sebagai seorang Yahudi. Tidak ada sinagoge, yang ada hanya masjid dan gereja. Saya pastikan Yesus masuk ke masjid. Tidak mungkin masuk ke gereja. Percaya sama saya, itu nggak mungkin. Itu mustahil terjadi. Nah, untuk itu sadarilah teman-temanku Kristen. Ini tema suara Yesus, nggak ada yang berani naik. Coba, 4.000 mata memandang di sini, belum lagi di YouTube, tidak mungkin tak ada Kristen. Adapun tadi bahasannya lain, kemana-mana perginya. Bingung sendiri kan? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku,
besok kelak kau dituhankan. Halo, selamat sore. Selamat sore Bang. Bang Sore. Juma. Halo, jumpa lagi Bang kita. Juma. Yuk, Ipuput. Hari ini saya mau tanya lagi. Apa itu? Ini saya pusing ini. Kok agama Kristen itu kok kitabnya itu kok pakai bahasa Bali ya sekarang itu? Ada. Bikin saya Ada. pusing itu. Jadi Ada. Yesus juga bahasa Bali mungkin pada saat itu mungkin Yesus bahasa Bali itu. Ah, itu tuh bagi saya itu sangat heran saya. Kenapa begitu? Nah, Emangnya dia nggak punya bahasa apa namanya bahasa yang dia gunakan itu kitabnya itu kan bahasa Yunani. Kenapa harus memakai kitab bahasa Bali gitu loh? Kenapa? Tuhannya di situ kan Bahasa Theos. Bali. Theos di situ digantinya apa? Nggak tahu, cuman saya cari Jaringan saya ya. Jaringan saya teman-teman. Jaringan saya ya. Oh, Sang Hyang Widi katanya. Sang Hyang Widi. Ini lama-lama mirip RK juga ini mukanya anak ini. Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi Yesus. Halo, Dek. Halo. RKKW tapi ini Digu habis ke rumah orang lupa apa. Terpenuh. Halo Bang, Halo juga. mau tanya nih Bang. Katolik Protestan. Katolik Protestan. Lagi bingung nih Bang, mau kemana nih? Maksud saya KTP-nya apa KTP? Islam. Kenapa jadi bingung? Yang aku bingung kan begini Bang. Kan Islam kan menyembah Tuhan Allah. Yahudi kan menyembah Tuhan Allah. Kristen kan menyembah Tuhan Allah. Berarti semua sama aja dong. Dari mana? Kan Anda semua tahu menyembah kalau- Allah. Dari mana Anda tahu kalau Kristen menyembah Tuhan Allah? Ya kan Allah. Maksudnya? Allah semua. Maksudnya kayak Kristen dari itu ini tidak kan menyembah Allah. Kristen tak menyembah Allah dia. Kristen itu menyembah roh. Tapi kan di dalam kitabnya dia itu kan Tuhan Allah. Nah, itu kamuflase saja. Itu trik untuk mendapatkan pengikut. Nah, sama seperti Anda ini terjerat. Kena tipu Anda. Berarti Yahudi juga menyembah Tuhan Allah kan, Bang? Nah, kalau Yahudi dasar pijakannya Quran, jelas. Qulu amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Itu jelas tuh. Jadi mereka beriman menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang sama dengan yang disembah oleh kami umat Islam. Tapi kalau Kristen beda. Kristen itu penyembah roh. Anda tahu roh? Anda tahu roh? Tahu Bang, tahu roh. Apa itu? Roh kan itu yang apa? ada dalam diri kita. Nah, roh itu apa? Yang Makhluk ada atau- dalam yang ada dalam intinya dia Makhluk atau tidak dia tidak berbentuk lah Bang. Ya, roh itu Tapi makhluk dia atau ada. bukan? Roh itu makhluk atau Dia bukan? ada tapi tidak dia ada tapi Roh tidak itu terlihat. makhluk atau bukan? Begitulah. Roh itu makhluk atau bukan? Bukan. Bukan. Jadi Anda rohnya bukan makhluk. Iya, dia kan tidak berbentuk, Bang. Dia kan tidak terlihat.
Anda bukan Islam. Anda bukan Islam. Tidak ada orang Islam memahami kalau roh itu bukan makhluk. Gak usah nyamar-nyamar, nah. Katolik atau Protestan? Saya Islam, Bang. Jujur aja, Bang. Jujur apa enggak? Gak mungkin. Gak mungkin Islam mengakui kalau roh itu bukan makhluk. Ya kan kita berpikir secara logika, bicara secara logika toh Bang ini. Roh itu makhluk kok, logika pula yang kau bawa. Logikanya di mana? Roh itu makhluk. Tapi kan jelas Bang di dalam kitabnya kan dia kan menyembah Tuhan Allah kan. Oh salah. Jadi jangan itu cuman bahasa aslinya Theos. Theos itu dewa. Masuk ke Indonesia baru menggunakan kata Allah. Dia Theos. Theos itu Indonesianya dewa. Kan gini Bang. Umat Islam tidak mentertipu. Itulah bahayanya kenapa kami memperjuangkan supaya orang Kristen itu sadar gitu loh. Gini kan gini Bang. Kan kita ini kan terdiri dari agama Ibrani kan. Kita kan Kristen bukan agama Abrahamite, enggak. Kristen itu bukan. Kristen tidak termasuk golongan agama Samawi, bukan. Anda jangan salah. Kristen itu produk barat, bukan ajaran para nabi Kristen itu. Tapi kan yang menjadi produk dari agama langit, Nasrani, beda. Nasrani dengan Kristen beda. Oh gitu ya Bang. Berarti salah dong berarti Kristennya. Ya. Pastilah. Apa benarnya kalau misalnya mereka menyembah kepada roh? Bukankah roh itu makhluk? Tapi kan ciptaan. Tapi kan dia tuh kan dia kan Tuhan Allah turun ke bumi tuh. Loh, tapi kan ujungnya kan menyembah Allah juga. Enggak, udah ku bilang. Kata Allah diambil dari Al-Quran itu hanya untuk manipulasi. Mereka menggunakan kata Allah itu untuk menyamarkan agama mereka. Mereka penyembah dewa. Tapi kalau katanya Kristen yang awal itu benar. Yang awal pertama kali. Enggak ada Kristen yang awal. Yang Kristen yang awal itu namanya Nasrani. Nasorios. Pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka bukan pengikut Nabi Isa. Mereka pengikut Paulus dari Antioquia. Tapi yang itu yang awal benar berarti. Awal bukan Kristen, Nasrani, pengikut Nabi Isa, Awariyun, man ansari ilallah. Mereka yang mengaku untuk menolong ajaran agama Allah, yaitu Isa Rasul Allah, satu-satunya Tuhan. Itu pengikut Nabi Isa. Sedangkan Kristen ini kelompok asing dari bangsa asing. Berarti kalau kayak gini Bang, berarti kalau Yahudi kan dia menyembah Allah, jelas kan? Berarti berarti orang Yahudi ada yang masuk surga juga dong berarti. Kan dia menyembah Allah. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, tidak menerima Nabi Muhammad, enggak lagi. Mereka semua tertolak. Kenapa bisa begitu Bang? Kan dia tidak menyekutukan. Tapi dia menolak utusan. Barang siapa yang menolak utusan berarti menolak dia yang telah mengutusnya. Siapa menerima utusan itu menerima dia yang telah mengutusnya. Apa bukti kalau Anda Muslim? Apa bukti kalau Anda Islam? Saya Islam Bang. Ya kan cuman kucing pun bisa ngaku Islam. Burung beo saya bisa. Aku Islam. Aku Islam. Aku Islam. Tapi cuman ya aku Islam kan karena aku menyembah Allah. Maksudnya? Kan dalam keyakinanku tuh tiga agama ini sama aja Bang, karena dia menyembah Allah. Salah. Berapa kali saya harus katakan Kristen tidak menyembah Allah? Berapa kali harus saya bilang? Coba aku tanya dulu. Kalau kita wudhu itu mana duluan dicuci? Tangan kan? Habis itu? Mulut, hidung, muka. Terus? Kepala, tangan, sampai siku, telinga, leher. Terus? Kaki. Telinga, leher, kaki. Kaki.
Doanya kalau wudhu Apa ya? Lupa bang. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu pernah dengar? Pernah bang. Itu doa apa? Doa makan. Doa apa itu? Oh, seperti kamu itu Islam yang kena tipu, kena perangkap, diperangkap. Bahasa apa kitabnya orang Kristen? Tanya dulu, yang aslinya. Apa? Taurat. Bahasanya yang di perjanjian lama, perjanjian. kitabnya Yahudi itu yang mereka ambil. Sekarang perjanjian kitab mereka Paulus punya. Bahasa apa? Yang awal. Iyalah. Atau bahasa Yunani. Yunani. Bahasa Yunaninya sembahan mereka apa? Apa ya? Theos atau apa ya? Theos. Theos di Indonesia. Tapi kalau apa? Theos Allah. Waduh, parah memang. Gimana? Kenapa bisa? Kenapa bisa lari? Kenapa menyebut? Memang menurut kamu Allah itu dewa? Ya itu kan mungkin artinya kan sama aja berarti. Artinya kan sama aja. Tetap. Oh, sama. Tanya dulu, Theos itu Allah itu dewa atau bukan? Allah lah. Jadi Allah itu dewa? Tidak, Allah ya Allah. Terus kenapa Anda mengakui kalau Allah itu tadi Theos? Terus masa bukan Allah? Kenapa kau paksakan? Berarti kamu mengakui Tuhan turun ke bumi jadi manusia. Allah turun ke bumi jadi manusia gitu. Saya tidak akui itu. Saya cuma akui satu menyembah Allah, itu saja. Lah, yang mereka katakan Allah itu kan yang turun ke bumi jadi manusia. Mati dibunuh manusia. Wah, kena perangkap. Ya itu kok. Itu kan kalau keyakinan mereka tuh. Itu kan kalau keyakinan mereka tuh Bang tuh. Tapi kan kalau keyakinan kita kan. Kenapa Anda terlibat dalam keyakinan mereka? Anda mengiyakan, berarti Anda sudah keluar dari Islam itu. Bukan mengiyakan Bang. Tapi kayak Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang kan. Ya selama kita menyembah Allah kan, selama kita mengingat Allah kan pasti Allah juga ini sama kita. Ya, masalahnya apakah Anda mengakui bahwa yang disembah di gereja itu adalah Allah? Tidak. Ya sudah, berarti Allah dengan Tuhan mereka itu beda. Kalau sampai kapan kamu mengakui bahwa yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Allah yang disembah oleh umat Islam, Anda boleh disebut murtad. Karena Anda sudah mengiyakan Tuhan mereka. Tuhan mereka gitu bukan. Ya? Iyalah. Tuhan mereka bukan Allah. Berarti yang pemateri bilang biasa itu berarti salah ya? Yang mana pemateri siapa? Kamu ikut kajian siapa? Misionaris. Biasa sih kayak teman-teman yang kuliah gitu. Wah, memang mereka sudah masuk ke kampus-kampus itu. Misionaris sudah masuk ke kampus-kampus membagi-bagikan Bible dalam bahasa Arab supaya dianggap Injil. Mereka sudah masuk ke kampus memang untuk merusak organ otak mahasiswa Islam. Termasuk Anda ini korbannya. Bukan itu sih, mereka kayak lebih ke filsafat gitu. Ya, memang begitu. Memang begitu. Mereka memang masuknya ke filsafat karena agama mereka memang agama filsafat. Agama mereka itu agama himnoplatonios. Wah, bahaya ini. Coba kau syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah,
Jangan pula kau rubah itu syahadatmu menjadi Yesus juga adalah Allah, jangan. Theos juga adalah Allah. Kalau kamu rubah syahadatmu, kalau kamu mengakui Tuhan mereka itu adalah Allah, berarti kamu menghancurkan syahadatmu sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Terus kenapa kamu bersaksi juga bahwa Tuhan yang disembah di gereja juga adalah Allah? Berarti ada Tuhan selain Allah, yaitu yang sama sehakikat dengan yang disembah orang-orang di gereja. Bertobatlah. Bertobat. Yang disembah oleh Kristen itu bukan Allah. Yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Theos. Theos itu dewa. Mereka penyembah roh. Tuhan kita bukan roh. Allah bukan roh. Kenapa mereka menggunakan kata Allah untuk menyembunyikan identitas sembahan mereka yang adalah roh? Hati-hati, itu trik mereka memang. Tujuannya menggunakan kata Allah adalah supaya manusia, khususnya Islam di Indonesia ini, bisa menerima mereka bahwa mereka juga adalah menyembah Tuhan yang sama dengan kita. Kalau kita sudah terima kesamaan itu, maka dengan mudah mereka akan memurtadkan kita. Sangat mudah. Memang itu tujuannya. Menggunakan kata Allah itu tujuannya misi. Misi apa? Misi pemurtadan. Supaya generasi Islam itu jatuh cinta kepada agama mereka, di mana agama mereka itu selalu menyajikan keindahan-keindahan, selalu menyajikan kenikmatan-kenikmatan. Supaya orang masuk di sana deh, toh di sana yang disembah juga sama kok sama yang saya sembah, sama-sama Allah. Di sini sholat setengah mati kita tiap hari, tengok 5 kali dalam sehari. Kalau di sini cuma nyanyi-nyanyi doang sekali seminggu. Lebih pindah ke sini lebih bagus. Tuhan kita sama kok. Di sini jaminan surganya ada di Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit puasa. Kalau di sini enak, cuma sekali sebulan, sekali seminggu. Itu hati-hati. Nanti kamu diajak cara ibadahnya beda loh. Di sini kita ibadah dengarkan musik, terus ada sedikit minum-minum sedikit, ada minum-minumnya sedikit. Di sini ibadahnya cuma main gitar, musik, main piano, bla 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 bla. Kalau di tempatmu begini, kau harus mandi, harus sujud, harus begini, harus pakai sarung. Bahas semua itu di materi-materi Kristen saja dibahas semua. Kampungan, kolot, fana. Kalian kalau ibadah pakai sendal, kita pakai celana, dibahas semua. Coba kalau kita ibadah pakai jas, pakai dasi, cuman menyanyi-nyanyi, terus memuji-muji, habis itu jamin surga. Tapi sembahan kita sama-sama Allah. Memimpin di sini, iya juga ya. Itu cara mereka begitu. Jadi mereka menutupi sembahan mereka dengan memakai nama Allah. Tadi ada orang Hindu naik ke sini dari Bali. Kristen masuk ke sana di Bali, misionaris mereka tidak pakai kata Allah, mereka merubah Tuhan mereka dengan Sang Hyang Widi. Untuk apa? Ya targetnya siapa? Dan itu memang program yang dicontohkan di dalam 1 Korintus 9 nomor 19 sampai 21. Mereka diajarkan untuk memasuki satu kelompok baru dengan memakai pakaian kelompok baru tersebut. Kalau dia mau masuk ke dalam kelompok TNI, mereka berpura-pura menggunakan seragam TNI. Untuk apa? Untuk menggait banyak TNI. Ketika dia ingin masuk ke dalam kelompok security, mereka menggunakan seragam security supaya banyak security yang mereka jerat masuk ke dalam kelompok mereka. Itu sudah program. Itu di dalam 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 21 itu begitu. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku. Jadi dia harus diteladani. Cara menyebarkan agama mereka supaya dapat pengikut, mereka harus mencontoh Paulus. Makanya Filipi 1:18, Yesus kau beritakan dengan cara berpura-pura, dengan cara mengelabui, dengan cara palsu ataupun asli, aku Paulus tetap bersuka cita. Nah coba, kita Islam itu ada nggak begitu? Berpura-pura jadi Kristen, berpura-pura mewarnai diri Islam supaya banyak orang Kristen. Enggak bisa, karena kita adalah hak, mereka batil. Mereka berpura-pura demi untuk mencari pengikut banyak. Mereka menyembah Allah enggak? Enggak. Mereka enggak mengakui Tuhan umat Islam. Mereka malah menghina umat Tuhan kita dengan mengatakan apa? Allah.
Allah itu batu. Mereka menghina Tuhan kita dengan mengatakan Allah. Giliran Tuhan kita diapakin namanya baru Allah. Kita yang punya tapi kita dihujat sama mereka. Mereka menyebut Tuhan kita Allah. Tuhan kita Allah itu batu kata dia. Tapi untuk mengkristenkan orang Islam, mereka rela mengambil kata Allah itu untuk mereka pakai demi untuk menggait orang-orang Islam yang awam. Sama seperti Anda, inilah yang terjadi. Orang Kristen itu tanya coba, apakah kamu menyembah Tuhan yang umat Islam? Potong leher saya kalau dia mengatakan iya. Enggak. Tapi kenapa kau menggunakan nama Tuhanku? Oh, itu bukan nama Tuhanmu, itu adalah gelar. Itu kami lebih dulu pakai di Arab. Tuh, coba. Tekniknya sudah begitu, udah diajarin dari dulu. Begitu saudara, jadi hati-hati. Hati-hati. Begini bang, berarti kayak filsafat ini salah berarti ya? Kayak kan mereka awalnya masuknya enak, kayak bicara sesuai kayak apa ya, kayak filsafat Yunani lah, seperti. Iya betul. Terus jadi kan ujung-ujungnya berbicara lagi kayak kan panjang tuh, namanya kita berteman tuh, jadi bicaranya agak panjang. Tiba-tiba kan larinya ke situ kan, ke agama kan. Tuh sama memang aja. Begitu. Itu trik mereka, memang saya paham betul. Paham betul. Tapi saya. Teknik mereka itu begitu. Caranya mereka itu, tahu nggak kalau Kristen itu berasal dari agama filsafat? Nggak tahu. Nah itulah filsafat itu yang mereka pahami. Karena memang Yunani itu kan pusatnya filsafat. Begitu Bung. Jadi hati-hati. Mereka, saya sendiri pernah didatangi misionaris. Hati-hati aja. Mereka itu menggunakan trik untuk bagaimana umat Islam awam ini, apalagi di kampus. Paling gencar itu, karena di kampus mereka pikir mahasiswa-mahasiswa itu lagi giat-giatnya menggunakan logika. Mereka masuk melalui filsafat. Tapi teman-teman saya bang, yang teman-teman saya Muslim, tapi mereka sudah jadi ini kayak apa? Kayak abang gini, kayak sudah motivator lah begitu, kayak bicara di orang banyak begitu. Ya gimana ya? Sekarang baru tahu juga sih kalau memang itu di kitabnya itu ternyata bukan Allah benaran tuh. Bukan. Mereka tidak menyembah Tuhan. Coba tanya. Berarti gini bang. Berarti yang dibilang agama Ibrani itu berarti cuma dua berarti? Cuman Yahudi sama Islam? Tiga. Satunya? Nasrani. Tapi Nasrani itu sudah tak ada. Mereka melebur kepada Islam. Itu Nasrani. Mereka melebur ke Islam. Dan sebagian lagi yang sampai kepada zaman Nabi Muhammad, itu tadinya habis dibasmi oleh sekte-sekte yang lain. Gitu. Ada sejarahnya itu. Bagaimana Arius dan kelompoknya itu dihabisin. Berarti kalau Yahudi ini bang, cara menyembahnya kan dia cuman kepada Tuhan Allah tuh, benar nggak? Atau salah? Betul. Tapi dia tidak menerima Nabi Muhammad gitu. Ya, karena mereka mengatakan kasta mereka lebih tinggi. Mereka tahu kebenaran bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi Rasul, diutus. Untuk bangsa di luar Yahudi. Tapi mereka masuk surga nggak bang? Kalau setelah datang Nabi Muhammad ya tertolak lah. Tertolak. Andai saja mereka hidup di zaman Nabi Isa, mereka mengikuti Nabi Isa, mati, masuk surga. Tapi setelah datangnya Nabi Muhammad, meskipun mereka beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, tapi ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka tetap aja tidak selamat. Masalahnya sekarang adalah ketika ada pengikut Nabi Isa, dengan datangnya Nabi Muhammad pasti masuk Islam. Berarti gini bang. Ya gimana? Sabar bang ya. Kayak berarti yang meyakini Allah dan Nabi Muhammad itu yang jalan yang benar, berarti begitu? Iya. Tak ada lagi jalan lain. Berarti kalau Syiah kan dia mengakui Allah dan
Allah dengan Nabi Muhammad. Apakah Syiah itu masih masuk dalam kategori Islam atau tidak? Ya, kalau itu kita serahkan kepada Allah keputusannya. Karena mereka menyembah Allah, mereka mengimani Nabi Muhammad. Cuman ada pada kadar-kadar tertentu yang tidak sepahaman dengan Sunni. Itu kita serahkan kepada Allah. Yang pasti mereka menyembah kepada Allah dan tidak menduakan Allah. Itu bukan urusan kita lagi. Tapi kalau yang kafir ini tidak menyembah Allah, hanya memakai kata Allah itu untuk kamuflase aja. Coba tanya teman Kristen Anda, apakah Anda percaya kepada Allah yang kami sembah? Nah, itu. Iya. Mereka hanya menggunakan kata Allah itu untuk jalan mudah mencari pengikut supaya mereka bisa terperdaya. Bayangkan saja misionaris yang kami ciduk kemarin, dia datang ke pesantren-pesantren, lalu ditanya, loh, anak-anak pesantren ditanya, kamu beriman kepada kitab apa saja? Taurat, Zabur, Injil. Nah, terus kamu punya Injil? Enggak ada. Kamu pernah lihat? Enggak ada. Nah, diperlihatkanlah Bible. Inilah Injil. Kasih lihatlah buku-buku Kristen. Injil Lukas, Injil Markus, Timotius. Lama-lama diajak ngopi lagi. Besok ngopi lagi ya. Aku ingin kasih hadiah baju kaos. Besok ketemu lagi tuh sama anak-anak. Akhirnya didekatin, diajak main futsal, diajak ini. Lama-lama diajarin nyanyi-nyanyi. Akhirnya apa? Keluar dari Islam. Orang tuanya pun heran. Ini kenapa anak saya? Aku temukan Bang Suma, aku temukan ada kalung salib di tasnya. Hah? Kok bisa gitu, Bu? Ya itu dia. Ditelusuri, oh ternyata tempat teman nongkrongnya itu para misionaris memang. Itu bahaya, masuk ke kampus-kampus. Di saat umat Islam lalai dengan anak-anaknya, tidak mengikuti lagi anak-anaknya di kampus, hanya SD, SMP, SMA, di kampus dilepas orang tua, mereka didatangi oleh misionaris dengan karakteristik pemikir yang baik, langkah-langkah menjadi pemikir yang ulung, mahasiswa pendekatannya dengan pemikiran modern dan seterusnya. Banyak mereka bikin kajian-kajian, mereka bikin seminar-seminar. Awalnya masuk ke gerakan-gerakan anti narkobeng. Lama-lama dia menggiring. Ingat, mereka mendeteksi mahasiswa-mahasiswa tak mampu. Nanti dia ada beasiswa loh, ada beasiswa dari ini gini. Di sini inimu, sini berkas-berkasmu, kamu akan diundang untuk ini. Dikumpulkan mereka ini orang-orang tak mampu mahasiswa ini, diajaklah mereka kemudian dikasih ceramah-ceramah. Awalnya didatangkan misionaris yang dari Islam juga, maksudnya orang yang mendalami Islam, kan rata-rata misionaris mendalami Islam. Dia pendekatan Islami dulu, pendekatan Islami. Lama-lama dibongkar habis otaknya, dicuci otaknya. Akhirnya apa? Mengakui Yesus itu Isa, mengakui Injil itu Bible, mengakui Theos itu Allah. Itu triknya mereka. Nanti setelah masuk ke level itu, dicuci lagi otaknya. Apa yang dicuci? Coba lihat, Islam itu teroris loh, banyak-banyak. Lihat coba ustadz banyak melakukan pencabulan. Lihat coba itu orang pakai jilbab banyak di tempat-tempat remang-remang. Lihat coba itu di sana bom di mana-mana. Itu dicuci. Lihat Kristen kasih, Kristen itu begini. Lihat Kristen maju, dia menemukan HP, dia menemukan komputer. Kenapa? Karena dia diberkati Tuhan. Lama-lama tercuci otaknya. Kau sujud kepala di lantai. Coba kita menyanyi terus di hadapan Tuhan. Karena kita dikasih begitu caranya. Aku hafal. Trik mereka aku hafal. Banyak literasi yang saya kumpulkan untuk itu. Akhirnya apa? Lama-lama keluar. Nutup diri dari keluarga. Akhirnya ikut-ikut dengarkan lagu rohani. Sudah gitu lagu rohani ikut kegiatan gereja. Lama-lama ikut kebaktian di gereja. Lama-lama menjadi murtad. Lama-lama dibaptis. Lama-lama makan babi. Lama-lama menjadi penyembah Yesus. Begitu cara mereka, trik mereka. Di Indonesia, kalau di luar sana enggak. Orang luar sana malah meninggalkan. Sepi sekarang tempat ibadah mereka itu. Kenapa? Mahasiswa-mahasiswa di luar negeri itu mahasiswa yang intelektualnya tinggi, daya tangkapnya luar biasa, loncatan berpikirnya itu keren. Sehingga mereka diajarkan loh, masa ada Tuhan mati, masa ada Tuhan lahir, masa ada Tuhan pakai sendal, masa ada Tuhan pakai celana dalam, kok Tuhan ketiduran? Ini tidak masuk akal ini.
Akhirnya apa? Dia mencari literasi tentang Islam. Inggris sekarang ini lagi rangkulan dengan Islam. Pejabat-pejabat di sana itu sekarang sudah banyak yang Islam. Negara-negara Eropa itu sekarang lagi berkiblat ke Islam. Di Inggris, lahir anak-anak sudah banyak menggunakan nama Nabi Muhammad. Gereja-gereja kosong. Di Indonesia saja yang suka barang-barang bekas. Kalau dibilang sepatu, biar bekas, biar mahal dibeli. Yang penting dari luar negeri. Nah, begitu di Indonesia. Biarpun Tuhan agama sudah bekas dibuang di sana, tapi barang bekas masuk ke Indonesia dianggap bagus. Padahal itu sudah barang terbuang di sana. Orang Amerika, orang Inggris, ya, mereka orang Rusia dan beberapa negara-negara hebat, mereka sekarang itu lagi belajar Islam, termasuk Spanyol, termasuk Belanda. Mereka lagi belajar tentang Islam. Islam kok damai kali gitu loh. Jadi bang, menurut di Indonesia kebalik, malah anak-anak Indonesia yang mau masuk Kristen kan aneh gitu loh. Gimana? Tanya bang, menurut bang, putus. Dinda Nora atau siapa gitu naik deh. Mau ibadah dulu. Bunda Rahma. Jaringan saya ya. jaringan aku kali bang yang parah. Oke. Orang luar negeri itu sekarang membanjiri masjid-masjid belajar, terutama di Inggris itu belajar tentang Islam gitu. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali. Selamat sore. Sore juga. Dari mana Nona? Tolong tolong para konten-konten yang hadir komentar itu tolong ditertibkan Kak Zuma. Kenapa mereka? Tidak bagus. Wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Saya cuma mau tanya. Iya. Siap. Sebentar. Oke, saya cuma mau tanya Kak. Sabar. Ya, Anda kan di sini tamu. Jadi sabar dulu. Biar Bang Zuma kan mau izin, mau ibadah dulu. Iya. Begitu. Saudari Nona ini Islam Kristen? Kristen Katolik. Oke. Saya izin dulu ya, di sini aja ya. Nanti ada Dinda Nora yang kawanin diskusi. Ya, Saudara Andra, saya ibadah dulu ya. Sebentar aja kok, sebentar. Ya, 15 menit lah. Oke, Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan kemana-mana. Sebentar aja. Mau aja sembahyang asar dulu. Kalau sudah mas sembahyang, masuk lagi. Sebentarnya diragu. Ya Kak Nona, di sini wajib kita buka kamera. Si Andra kalau tidak buka kamera sekali lagi saya akan turunkan. Iya kak, kasih turun aja dulu. Mbak yang harus turun lah. Mbak harus buka Masih Kenapa Kak Nona? Peraturan Kak Zuma tidak harus buka kamera lah. Buka kamera. Macam-macam aja Mbak ini. Buka kamera. Kami momotnya mempertegas. Masalah saya lebih cantik dari Mbak. Iya terserah. Anda mau cantik kayak Angelina Jolie, Angelina Jolet. Di sini wajib buka kamera. Tidak buka kamera saya turunkan. Karena saya tidak berdiskusi. Oke. Jangan darah tinggi. Saya nggak berdarah. Oke, jangan darah tinggi nanti bisa stroke. Nanti stroke belum usia loh. Bentar. Ya lucu nih Kristen ini. Framingnya nomor 1. Saya cuman mengasih tahu kan mempertegas buka kamera juga darah tinggi. Mempertegas buka kamera. Sabar. Bentar. Tapi tidak apa-apa saya lagi tidur. Ya harus duduk lah kalau Anda sopan. Kecuali nggak diadakan ada. Begitu.
Kalau nggak diajarkan adab ya silakan. Kecuali nggak. Saya cuma mau tanya. Saya tidak mau bertanya banyak tentang ajaran karena kita ini umat biasa ya. Saya cuma mau bertanya. Satu. Dengar. Ya silakan Anda bertanya. Saya menunggu pertanyaanmu. Dengar. Oke. Kenapa orang Muslim itu harus sucikan tangan, telinga, apalagi tuh kaki, berwudu, baru sholat? Berwudu. Nggak tahu lah apa itu namanya. Iya, memang itu sudah peraturan. Wudu apa itu? Tidak. Iya, itu aturan dari Allah. Tidak sempurna, tidak sah sholatnya seorang Muslim kalau dia tidak berwudu. Itu peraturan. Fungsinya? Pertanyaan saya tadi fungsinya. Karena begini. Oh, peraturan. Islam itu berarti bentar dulu Mbak. Berarti kok hilang orangnya? Kok hilang orangnya? Oh, kepental saya. Apa-apa. Ya, silakan buka kamera. Oke. Saya kepental. Sebentar ya. Oke. Islam itu diajarkan untuk bersuci, Kak. Jadi ketika kita melakukan ibadah, ya, terpental jaringan saya. Ketika kita melakukan ibadah, ritual ibadah. Jadi ketika kita, ini yang jaringan siapa ya? Kakak, saya menjawab. Oke. Ketika kita melakukan, sinyal siapa nih? Oh, jaringan kakak yang nggak bagus. Di sana. Oke. Jaringan itu tengok di bawah. Saya aman, kakak yang tidak bagus. Oke ya. Enggak, di sini aman kok. Jaringan kota masa tidak bagus? Ya, jaringan kakak tidak bagus. Apa tadi jawabannya, Kak? Iya, saya mau menjawab, tapi karena jaringan kakak tidak bagus, suara saya delay. Jadi kakak dengar aja dulu jawaban saya. Oke. Islam itu diajarkan tentang bab persucian, Kak. Itu apa maksudnya? Ketika kita mau melakukan ritual ibadah kepada Allah, sholat, kita diajarkan untuk bersuci. Mensucikan, menghilangkan najis. Nah, jadi kita harus menghilangkan najis mulai dari kulit kita dan pakaian kita agar ibadah kita kepada Allah itu juga suci. Begitu, Kak. Di Islam tuh seperti itu. Jadi ada yang namanya bab persucian. Kita harus berwudu, betul-betul membersihkan diri kita dari najis dan pakaian kita juga harus terbebas dari najis. Seperti itu. Oh, bukan. Tapi di dalam ini siapa yang nggak bagus jaringannya ya? Berarti menyucikan, berarti menyucikan diri, dibersihkan, maksudnya menyucikan diri. Kak Nona jaringannya nge-lag. Coba pindah jaringan, pindah tempat deh. Menyucikan pindah tempat. Berwudu. Kakak coba pindah tempat, Kak. Kakak pindah tempat. Aduh, bentar.
Coba turunkan bentar biar saya naik lagi. Oke. Coba pindah jaringan ya, Kak ya. Apa itu? Mama punya di kulkas aja, di kulkas. Di atas ya, freezer ya. Di freezer ya. Coba naik lagi, Kakak. Awas masuk aku kepental lagi loh. Oke. Bang Jibril nggak ada, Bang Jibril. Nge-lag dia, iya sebentar ya. Kakak coba jaringannya diperbaiki ya. Ya, halo. Yang Kristen silakan buka kameranya. Yang Islam silakan turun. Tadi apa namanya? Yang Kenapa Kristen kalau silakan kameranya. Yang mau sholat itu kita harus wudhu dulu? Kata Mbak Nora katanya. Abang menghilangkan najis. paham nggak perkataan saya, Bang? Abang agama apa? Kalau menghilangkan najis, kenapa yang dibasuh mulutnya? Kenapa yang dibasuh mukanya? Kenapa bukan pantatnya? Kok bisa wudhu itu membatalkan? Abang agama apa, Bang? Yang membatalkan wudhu itu kenapa? Abang agama apa? Abang conge atau torek telinganya? Coba dijawab dulu, Mbak. Sejatinya Merasa Anda orang yang berpendidikan, bisa mendengarkan suara saya, apa yang disuruh Anda harus lakukan karena kamu di sini tamu. Kalau nggak bisa melakukan yang seperti kami minta, silakan turun. Begitu ya. Kalau kamu katakan, kenapa nggak pantat? Itulah kamu tidak paham yang namanya bab persucian. Yang dimana di situ masuk yang namanya istinja. Istinja, kamu paham nggak istinja? Nggak paham. Kamu nggak tahu yang namanya istinja. Ya makanya, orang sebelum wudhu itu membersihkan dulu apa? Kelaminnya. Istinja namanya. Terus setelah itu apa? Ya setelah itu berwudhu. Paham nggak? Nggak tahu kamu. Kamu nggak tahu itu kan? Nggak tahu. Bagaimana kamu mau tahu? Haid aja perempuan bisa ke gereja. Setelah jima aja kamu dengan istri atau suami kamu bisa memegang Bible kamu. Kamu ada yang namanya hukum mandi wajib. Mandi junub. Nggak ada. Kamu nggak tahu itu. Terus kamu tertawa menanyakan itu seolah-olah kayak itu nggak penting. Terus kamu mengatakan Bible kamu kitab suci. Kamu mengatakan ritual kepada Tuhan itu adalah suci. Bagaimana mau suci? Tentang bab persucian aja kamu nggak tahu. Makanya di Islam itu wajib mengenal yang namanya persucian. Kamu naik buka kamera. Kalau tidak bisa buka kamera, sekali lagi saya blokir kamu. gini loh. Terus apa gunanya? Abang bisa buka kamera nggak, Bang? Apa gunanya wudhu itu kok kumur-kumur coba? Tahu nggak sejatinya? Tahu nggak dalamannya wudhu itu apa? Sudah saya bilang. Kalau kamu tidak tahu, ya kan, belajar. Masuk Islam kamu belajar. Percuma memberitahukan kepada manusia seperti kamu, yang dimana kamu hanya tahu mencari kesalahan. Begini saja, kalau orang yang mau belajar, dia itu menyimak, mendengarkan. Masuk ke pikiran dia, dicerna oleh otak dia, logika enggak? Logika enggak?
Kenapa sih Islam itu harus berwudu? Lah, bukankah framing kalian tuh, oh, di dalam hidung kalian itu ada setan. Lah, dibersihkan. Terbuang dari kotoran. Jadi umat muslim itu bersih sebenarnya. Umat muslim itu bersih. Dia berwudu 5 kali dalam satu hari. Setelah makan, dia zuhuran, dia mengkumur-kumur, membersihkan semua yang ada kotoran di dalam mulut. Dibuangnya. Disunahkan 3 kali. Itu betul. Tangan dibasuh sela-selanya. Semua dibasuh. Makanya umat muslim itu tidak boleh panjang kuku tuh. Kenapa? Karena adanya kotoran di sini itu setan itu. Jangankan untuk sholat. Membaca Al-Quran saja kita. Untuk mengaji saja. Kalau bisa diharuskan berwudu. Makanya umat muslim itu bersih loh. Nggak enak kan kalau diblokir? Nggak enak. Oke, bagaimana jaringannya, Kak? Udah? Enak? Udah. Kan buka kamera ya. Bentar. Oke. Jelas? Jelas. Ini kakak ini kayaknya nggak bisa buka kamera deh. Setiap buka kamera nge-lag. Masa? Iya. Sekarang juga nge-lag ya? Ada putus-putusnya. Tapi nggak apa-apa lah. Silakan. Kalau gitu, Nggak apa-apa. oke, tadi jawabannya sudah saya dengar sepintas sih. Cuman itu kan yang mendalami dan mengetahui jelas tentang itu kan orang muslim. Gitu. Cuman kita kan sharing di sini nih. Enggak. Jadi saya tidak terlalu paham lah, saya tidak mau tahu sedetail apa seperti apa, itu kan cuman ajaran muslim yang tahu. Kalau dulu Nabi Muhammad itu disunat hingga terbawa hingga sekarang, itu karena memang peraturan juga. Ya, perintah dari Allah, ikutilah milah Ibrahim. Bentar. Karena kan kami juga Yesus kan disunat nih dulu, tetapi itu hanya karena adat Yahudi waktu itu. Tapi itu tidak diturunkan ke ajaran Kristen Katolik ya, jangan umum Kristen ya. Kristennya ada 2 ya, jadi saya tidak umumkan Kristen itu yang itu. Jadi untuk kalau Katolik itu tidak ada disunat begitu. Cuman Yesus dulu disunat, tetapi itu cuman karena adat. Tapi Muslim itu sampai sekarang kan disunat sampai 7 turun temurun sampai itu. Oke. Itu kenapa? Alasannya kenapa sehingga sampai sekarang dibentuk atau dijalani di dalam ajaran itu kenapa? Cuman pengen tahu saja. Oke. Udah kakak? Udah. Oke. Saya buka dalam surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl ayat 123. 123. Bentar. Surat An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, milah Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Milah itu apa? Milah itu agama. Milah itu ajaran. Milah itu syariat.
Nah, syariat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim harus kami ikuti. Karena Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang Hanif. Hanif itu apa? Hanif itu adalah orang yang lurus. Dia seorang yang Muslim. Muslim itu apa? Berserah diri kepada Allah. Dia menyembah kepada Allah. Makanya kami diperintahkan untuk mengikuti syariat dari Nabi Ibrahim. Apa salah satu syariatnya yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah bersunat. Kita buka ini kakak. Sunat itu kata Kristen, ini maaf. Kristen mengatakan sunat itu adalah tradisi, adat orang Yahudi. Sementara Bani Israel atau dikatakan Bani Yakub itu ada pada waktu adanya cucu Abraham. Betul? Bahkan Abraham itu bukan seorang Yahudi. Kita buka di dalam Kejadian 17. Apakah betul bahwa sunat itu adalah tradisi Yahudi? Kita baca. Ini di dalam Bible-nya kakak ya. Kejadian 17. Sunat, ini perikopnya. Sunat sebagai tanda perjanjian Elohim dengan Abraham. Nah, ini saya buka dari nomor 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Elohimmu dan Elohim keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Elohim mereka. Lagi firman Elohim kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Dari pihaknya Abraham, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Apanya yang disunat? Kalau ajaran Paulus yang disunat adalah sunat rohani, tetapi perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya dengan Elohim itu apa? Haruslah dikerat kulit hatanmu, artinya ujung ujung penis itu harus dipotong sedikit. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, yaitu budak biasa disebut, tetapi tidak termasuk keturunanmu, itu wajib dikerat kulit hatannya. Terus bagaimana? Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal alias abadi. Terus orang yang tidak disunat bagaimana? Itu Elohim kasih tahu kepada Abraham. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dipotong ujung penisnya, yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Sekarang, kalau Paulus mengatakan orang yang menyunatkan dirinya, Kristus itu sia-sia bagimu. Paulus atau hukum Tuhan yang berlaku? Silakan kakak. Ini pertanyaan saya sama kakak dulu. Paulus mengatakan orang yang menyunatkan dirinya, Kristus itu sia-sia bagimu. Sementara Tuhan sudah mengatakan kepada Abraham, ini adalah perjanjian antara aku dan kau dan keturunanmu turun-temurun. Ini kekal. Bahkan orang yang tidak disunat, tidak dikerat kulit hatannya, yang tidak dipotong ujung penisnya, itu harus dilenyapkan. Itu bagaimana? Apakah umat muslim laki-laki yang tidak di zaman itu ya? Kenapa? Firman di zaman itu. Firman pada waktu Allah berfirman kepada Abraham, Nabi Ibrahim. Makanya perintah di dalam surat An-Nahl ayat 123,
Muhammad, katakanlah Muhammad, kamu harus mengikuti milah Ibrahim. Syariat dari Nabi Ibrahim harus kamu ikuti. Kenapa? Ya karena Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif. Dia yang lurus. Perjanjian kekal ini ada loh. Tapi kenapa yang saya bingung? Kristen ini tidak melakukan, tapi mengaku pengikut Kristus. Dan mengatakan ini adalah tradisi Yahudi. Bagaimana mungkin tradisi Yahudi? Abraham pada waktu itu belum mempunyai cucu yang bernama Yakub. Karena Yakub itu anak dari Ishak. Sementara Ishak aja belum lahir. Bagaimana itu kakak? Bingung juga. Nantilah saya perdalami lagi. Nanti saya perdalami lagi, saya belajar lagi. Semoga saya bisa menjadi seseorang yang berguna lah. Nanti saya belajar lagi. Ya, silakan. Kan di sini kita cuman sharing apa ya? Cuman sharing. Karena memang kan ada ya, kita nih orang-orang biasa ya. Orang yang, saya bukan Tuhan, saya bukan orang beriman. Tapi saya cuman menilai kok orang Muslim kok sunatnya turun-temurun. Kenapa orang Kristen tidak disunat? Tapi Yesus katanya disunat, kan begitu. Terus pertanyaan itu kami tanya, bahkan kami pernah baca tapi tidak serius. Kok Yesus disunat, terus kenapa kita tidak disunat kayak begitu? Kenapa tidak turun-temurun? Ada apa? Ternyata itu cuman tradisi dulu di zaman itu Yesus disunat. Ya bisa ya masuk akal lah, karena memang di zaman itu kan setiap daerah, setiap adat kan berbeda-beda kan begitu. Ajaran seperti itu cuman tidak diteruskan kayak begitu. Oke, saya sedikit ini generasi-generasi baik Muslim ataupun Katolik ataupun agama apa. Oke, kakak karena mungkin ngelek, tambahin sedikit ya. Kita mendengar dengan hal-hal seperti ini juga bingung juga sih. Kita yang kurang memahami ke sana kayak gitu. Oke, saya tambahin sedikit ya kak ya. Untuk kakak Astri. Ajaran apapun, ajaran manapun dengar ya. Oke, saya tambahin sedikit ya kakak Astri ya. Jadi memang ada perintah kami. Oke, ada memang perintah kami mengikuti milah Ibrahim. Nah, apakah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, semua Nabi dan Rasul itu sholat? Yes, saya akan katakan betul. Kenapa? Al-Quran pun mengatakan bahwa Nabi Isa itu sholat. Nabi Musa pun demikian. Nah, apakah sholatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, atau nabi-nabi terdahulu tuh sama dengan sholatnya umat Muslim? Nah, itu ya sama sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya akan katakan memang tidak sama. Tapi mereka tetap sholat. Nah, sholat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW itu yang menyempurnakan dari sholat-sholat yang dibawa oleh nabinya terdahulu. Artinya apa? Nabi dan Rasul diutus oleh Allah itu pada waktu itu untuk kaumnya, kakak. Musa untuk kaumnya, Nabi Isa untuk kaumnya, dan Nabi Daud juga untuk kaumnya. Nah, tapi ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu tetap ajarannya sama, yaitu menyembah kepada Allah. Cara penyembahannya memang berbeda-beda. Datang agama Islam, datang Al-Quran, datang Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup, menyempurnakan yang diajarkan Nabi terdahulu. Karena apa? Karena Nabi terdahulu itu khusus hanya untuk umatnya, khusus untuk kaumnya. Sementara Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk semua manusia.
dengan membawa Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Menyempurnakan agama Islam itu Islam sebagai agama yang sempurna itu untuk manusia yang sekarang. Makanya kami manusia, kami umat Islam wajib untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Nabinya, mereka akan ditempatkan di neraka jahanam kekal. Itu betul. Itu siapa yang memvalidasi? Yang mengatakan itu langsung adalah Allah. Apakah Yesus pernah mengatakan setiap pengikutku yang menyembah aku akan masuk surga? Tidak ada. Bahkan Yesus tidak pernah menyebut agama Kristen. Ini maaf. Yesus hanya mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Tidak ada seorang pun yang bisa ke tempat Bapakku tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Yang dimana murid-muridnya itu mendapatkan pengajaran dari Yesus. Apa tuh ajaran dari Yesus? Ketika orang-orang Bani Israel bertanya kepada Yesus, apa hukum yang terutama itu Yesus? Yesus mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah. Seperti Musa juga menyampaikan hukum Taurat, jangan ada padamu ilah lain hadapanku. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. La ilaha illallah. Nabi Musa mengajarkan Tuhan itu Esa. Yesus mengajarkan bahwa hukum yang terutama itu adalah Tuhan itu Esa. Islam juga, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya bahwa Allah itu juga Esa. Selesai, fix. Tapi, coba ajaran Paulus. Apa dikatakan? Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus telah mati dan bangkit supaya jadi Tuhan. KPR 3 nomor 26. Tuhan menjadikan Kristus yang kau salib itu menjadi adalah Tuhan bagimu. Jadi Yesus itu dijadikan Tuhan jadi-jadian. Sementara Musa ajarannya, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. La ilaha illallah. Yesus mengajarkan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. La ilaha illallah. Berarti orang Muslim, Mbak, berarti orang Muslim Kak, itu nyembahnya itu cuman kepada si Nabi Muhammad atau kepada Allah? Menyembah kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Rasul itu artinya orang hamba utusan Allah untuk menyampaikan firman atau wahyu. Oke, jadi hal seperti itu saya rasa sama sih ceritanya dengan Yesus. Yesus ini kan utusan Roh Allah. Jadi Yesus itu tidak bisa menyediakan tempat penyucian selain Allah, selain Bapaknya yang di surga, begitu. Dia cuman melanjutkan apa yang disampaikan oleh wahyu yang disampaikan oleh Allah Bapaknya untuk mewartakan kebenaran ke manusia lainnya, begitu. Tapi dia tidak berhak untuk menguasai atau melangkahi perintah Allah atau kekuasaan Allah, begitu. Jadi untuk dia menyediakan tempat suci, Yesus mewartakan bahwa dia akan menyediakan tempat suci itu tapi di Allah, di surga. Ya itu wajar karena memang Yesus tidak berhak untuk memberi tempat yang suci kepada kita umatnya selain Allah, kan gitu. Karena dia cuma bukan Yesus yang menentukan, tetapi Bapaknya Yesus yang menentukan kamu masuk surga atau neraka. Betul? Seperti itu penjelasannya. Karena memang dia tidak bisa melangkahi perintah Bapaknya. Nah, pertanyaan apapun yang di Kakak Asri. Kakak Asri, pertanyaannya sekarang begini. Apakah Yesus itu diutus oleh Bapa? Apakah Yesus itu diutus oleh Bapa untuk semua manusia atau hanya untuk Bani Israel? Saya nge-lag atau siapa nih? Kak Astri ya yang nge-lag ya? Kak Astri nge-lag ya?
Kakak off cam aja nggak apa-apa kakak. Adalah Kakak off cam perintah aja. Allah Bapaknya di surga. Kak off cam aja nggak apa-apa. Ya bolehlah. Ya, karena kayaknya kalau on cam jaringannya berat. Ya, saya jadi bertanya begini. Kalau memang kakak sudah meyakini Yesus itu hanya perantara, jalan, bukan tujuan. Tujuannya itu ke Bapa. Kan begitu? Yesus hanya perantara jalan. Pertanyaannya, Yesus ini perantara, jalan, utusan, itu kepada siapa kakak? Apakah kepada semua manusia atau hanya kepada satu kaum? Karena Matius 15:24, karena di dalam Yohanes 17 nomor 9 dengan nomor 8 nomor 9 itu Yesus diperkhususkan hanya untuk Bani Israel, bukan untuk semua manusia. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah untuk semua manusia. Itu saya tadi katakan. Itu siapa yang mau mengklaim itu? Allah sendiri. Allah sendiri yang mengatakan Nabi Muhammad itu untuk semua manusia, bukan untuk Bani Arab. Nah, Yesus untuk siapa kakak? Oke. Jadi di dalam ajaran kami Kristen Katolik itu Yesus hadir ke dunia itu untuk seluruh umat manusia yang diciptakan Allah Bapaknya. Jadi siapapun begitu. Oke, saya bacakan ya kak ya. Itu yang kami paham. Ya, itu yang kakak paham. Kakak pahamnya dari mana? Kakak pahamnya dari mana? Yang kakak pahami itu dari mana? Dari ajaran saya. Dari ajaran Siapa yang saya. mengajarkan bahwa Yesus diutus untuk semua manusia kakak? Bahwa Siapa yang Ya, karena memang Yesus memang diutus untuk memang untuk dunia, untuk manusia dan isinya di muka bumi. Oke, saya bacakan ya kak ya. Bumi dan isinya. Oke, saya bacakan ya. Ini perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Untuk murid-muridnya ya. Kita mulai dari 8 ketika Yesus menerima firman. Apa katanya? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yesus menerima firman dari Bapaknya hanya menyampaikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah murid-muridnya, bukan kepada semua manusia. Bedakan kakak. Makanya kalau di dalam Al-Baqarah ayat 2, itu Allah berfirman bahwa Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk bukan untuk Bani Arab kakak, tetapi kitab petunjuk untuk manusia. Artinya apa? Orang yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, ketika membawa Al-Quran sebagai kitab petunjuk manusia, otomatis Al-Quran ini harus diberitakan kepada semua manusia, bukan kepada satu bangsa Arab. Walaupun Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang Arab. Nah ini bedanya kak. Nah makanya dikatakan begini kak. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, bukan kepada manusia. Yesus menerima firman, menyampaikan kepada mereka. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, menyampaikan kepada semua manusia. Makanya dikatakan Al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi manusia, bukan kepada Bani Arab. Nah, sebentar kak, saya selesaikan dulu. Sebentar, satu lagi. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nomor ayat 9-nya. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Di mana Yesus berdoa untuk manusia kak? Gak ada. Oke, jadi Yesus di saat makanya itu hanya untuk Bani Israel. Yesus pertama kali Yesus mewartakan itu kepada murid-murid yang percaya kepadanya. Di saat itu kan manusia lagi kafir kak, belum mengenal agama. Manusia saat itu kafir. Jadi yang percaya kepada Yesus waktu itu Yahudi gimana kak? Sebentar dulu kak. Yahudi gimana? Kak, duluan Nabi Musa kak daripada Nabi Yesus. Oke, di Yahudi pun waktu zaman itu kan kak, itu belum mengenal ajaran, tidak mengenal ajaran Islam, Katolik atau apa-apa, tidak mengenal itu mereka ajaran kak. Itu Ya, dulu zaman itu kan zaman-zaman kepada Tuhan
Jadi Yesus hadir ke dunia itu ketika dia mewartakan itu kepada para muridnya, karena waktu itu di saat itu mereka lah orang-orang pertama yang percaya kepada Yesus, kepada ajarannya begitu. Dan itu diteruskan hingga saat ini bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi siapapun orang yang percaya kepadanya, ya percaya dengan ajarannya begitu. Yang percaya Yesus sebagai apa, Kak? Kami ini kan kami percaya bahwa Yesus itu utusan Allah, dan dia Allah ya, Tuhan kami yang menyampaikan semua apapun keluh kesah dan apapun itu secara langsung kepada Allah. Jadi Yesus ini sebenarnya utusan Elohim atau Tuhan? Utusan Allah Bapa. Bukan Tuhan. Utusan Allah. Bukan Tuhan ya? Utusan Allah Bapa di surga. Karena bedakan utusan dengan bedakan yang pengutus. Bapa lebih besar dari segalanya. Itu kata Yesus. Iya. Iya. Nah, kalau Bapa lebih besar, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Hanya Bapa. Hanya Bapa. Tapi ajaran kami sudah seperti itu. Siapa yang mengajarkan? Ajaran kami Kristen. Yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan itu siapa, Kakak? Karena Yesus yang mengklaim Bapa itu lebih besar dari segalanya. Iya. Saya juga percaya itu bahwa Allah Bapa lebih besar dari Yesus, tetapi Yesus itu Tuhan kami yang secara spontanitas dari manusia menyampaikan itu, apapun itu sampaikan kepada Yesus, Yesus sampaikan kepada Allah Bapa di surga. Begitu. Apakah pernah Yesus mengatakan Bapa yang mengutus Yesus, Yesus itu adalah Tuhan? Yesus itu Allah Bapa. Yang Allah Bapa itu Allah Bapa. Yesus mengatakan itu bahwa itu Allah Bapa, Allah Bapanya. Iya, Yesus itu mengatakan Bapa yang mengutus Yesus, kan Bapa yang mengutus aku, kata Yesus, aku adalah utusan. Apakah Yesus pernah mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan? Tidak. Terus, ajaran siapa yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan? Ajaran Kristen yang kami percaya. Oke. Yang kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan kami yang begini Kakak, yang bisa jumpa langsung dengan Allahnya di surga. Oke, siapa yang mengajarkan bahwa utusan itu bisa jadi Tuhan? Karena hanya Yesus yang bisa bertemu Allah Bapanya di surga secara langsung. Kalau manusia cuma bisa dengan Bapa secara langsung. Karena dia roh Allah, dia anak Allah. Saya bertanya. Jadi kapanpun. Begini Kakak, bedakan Yesus itu diberikan roh. Bedakan Yesus yang diberikan roh, bedakan Yesus yang bertemu langsung. Yesus bertemu langsung dengan Bapa itu di mana? Ya di surga lah. Pada waktu kapan? Aduh. Pada waktu kapan, Kakak? Atau begini Kakak, saya ganti pertanyaan. Sebelum Bapa menciptakan sorga, di mana Bapa berada? Kalau Yesus bertemu Bapa di sorga. Kakak? Kak? Aduh. Belum selesai pertanyaan saya. Kira-kira di mana Bapa bertemu langsung dengan Yesus?
Kalau di sorga, apakah Bapa ada di sorga? Siapa yang melihat Bapa di sorga? Siapa yang melihat Yesus berada duduk di samping Bapa? Catatan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Mark 4 catatan ini mengatakan Bapa ada di sorga dan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, pertanyaannya, surga itu bentuk seperti apa? Antara bumi dengan surga jauhnya seberapa kilometer? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang dimana kalian menarasikan bahwa Tuhan itu ada di suatu tempat. Makanya Islam itu tidak pernah mengatakan, oh Allah kami ada berada di mana-mana, ngawur. Kenapa? Karena Allah itu tidak butuh tempat. Allah yang menciptakan tempat, ngapain Allah berada di tempat itu? Bapa yang menciptakan surga dengan neraka, ngapain Bapa di surga? Surga dan neraka itu tempatnya manusia nanti kekal di sana. Maka Yesus mengatakan hidup yang kekal itu, kau akan menghadapi yang namanya hidup kekekalan hidup. Setelah kau mati, dibangkitkan, kau dihakimi, baru kau akan ditempatkan. Apakah kau di neraka atau di surga? Di situ kau kekal. Jadi Bapa itu tidak butuh tempat, kakak. Yang butuh tempat itu manusia, makhluknya. Aduh. Mana dia? Udah kemana dia? Gak ada lagi. Assalamualaikum Kak Nora. Waalaikumsalam. Kayak suara Padoha. Ini kalau nggak buka kamera, saya turunkan lagi. Turun lah. Mana Bang? Ada dalil di dalam Bible, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan menuntun engkau ke dalam semua kebenaran. Dia akan mengajarkan segala hukum-hukum. Segala hukum-hukum. Hukum-hukum segala sesuatunya diajarkan oleh dia. Hukum-hukum diajarkan oleh roh kebenaran itu. Hukum mandi junub, hukum masuk masjid, hukum ibadah, hukum waris, semua diajarkan. Siapakah kemudian roh kebenaran yang mengajarkan itu? Hukum cuci tangan sebelum makan, hukum berdoa sebelum tidur, hukum berdoa sebelum pergi, dan seterusnya. Semua diajarkan. Siapakah dia? Saya angkat telepon dulu deh, ada telepon saya dari Prabowo, bentar ya. Ini ada suaranya, orangnya tidak bisa dilihat. Iya. Inilah Kau seperti tidak pernah melihat suaranya. Iya. Suaranya. Nggak pernah kau lihat wajahnya, suaranya pun tak bisa kudengar. Murid-muridku. Dek, saya angkat telepon dulu ya. Oke Bang. Ya, seperti narasi, seperti perkataan Yesus, murid-muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Itu murid-murid Yesus. Terus orang yang mengklaim sebagai pengikut Kristus, apakah pernah mendengarkan suara Yesus? Oke Bang. Iya. Oke, kita naikkan. Ayo Bang Juma, masih enak penyampaian Bang Juma daripada Nora ini. Nora ini kurang pas loh kalau menyampaikan tuh. Silakan buka kamera. Masih enak penyampaian Bang Juma daripada Nora ini. Nora ini nggak enak penyampaiannya, kurang pas. Masih pas banget Bang Juma. Makanya banyak orang-orang tuh suka sama Bang Juma karena penyampaiannya tuh bagus. Daripada si Nora ini, Nora Aritong Nang apa
tong sampah ini. Sudah. Sudah, Anda agama apa? Kristen silakan buka kamera, Islam silakan turun. Alhamdulillah saya orang Islam. Ya. Abang Islam dari lahir, Abang? Alhamdulillah dari lahir. Ya, maaf. Saya memang penyampaian saya mungkin tidak selengkap, tidak sesempurna Bang Zuma. Saya juga bukan Islam dari lahir. Tapi alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan sama Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah barakallah. Saya masih diberikan kesempatan sama Allah untuk menjabarkan agama saya. Alhamdulillah. Iya, Abang. Sudah Jadi diturunkan ya, Bang. Ya, siap Abang. Sehat-sehat ya Bang ya. Amin. Ya, saya tidak masalah. Saya sudah bilang, saya seorang yang fakir ilmu. Saya belajar dari guru-guru saya. Banyak ustadz-ustadz saya terima ilmunya, ya. Saya kaji, saya pelajari lagi. Ustadz Tahta, Ustadz Muhammad Hanafi, Ustadz Alif, terus guru-guru saya seperti Bang Zuma, Ustadz Dio, Bang Jibril, semuanya. Itu adalah guru-guru saya. Mereka semua, Bang Yonatan Nandar, Uni Rifa. Saya tidak mengatakan saya hebat, saudaraku. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru-guru saya. Oh, mengatakan seperti ini. Oh, seperti itu. Oh, tugasnya, tujuannya berwudu itu seperti ini. Oh, berarti kalau wudu kita aja tidak sempurna, bagaimana mau sholat juga sempurna, kan begitu. Jadi saya mohon maaf kalau penyampaian saya itu mungkin tidak seperti penyampaian saudara-saudara kita yang dimana mereka Masya Allah ilmunya ya. Saya juga fakir ilmu di sini. Saya hanya mengisi sebentar saja ketika Bang Zuma memang ada sedikit urusan beliau sholat atau seperti menerima telepon. Saya naikkan Kristen. Selagi masih bisa saya sanggah, selagi masih bisa saya memberitahukan apa yang saya dapat, ilmu itu saya akan kasih tahu. Jadi Abang R, saya mohon maaf kalau memang mungkin penyampaian saya tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Karena saya tidak menyenangkan hati orang di sini. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat dari guru-guru saya, begitu. Saya naikkan Kristen lagi ya. Ya, halo, Timah Panas. Ya, assalamualaikum Bunda, maaf saya Muslim Bunda, cuman ingin menyampaikan dia itu Kristen yang tadi itu Bunda, itu cuma dia apa ya, kayaknya ingin menjatuhkan lah supaya Bunda itu kayak gimana ya, supaya gimana sih ya, maaf turunkan aja saya Bunda. Halo, assalamualaikum Bunda Nura. Ya, waalaikumsalam. Islam ya? Yang tadi, iya Islam, Islam Bunda. Cuma tadi itu kecil hati sedikit sebab dia boleh kata Bunda Nura tidak baik menyampaikan. Dari tadi saya dengar Bunda punya siaran, saya macam itu, alhamdulillah Bunda Nura menyampaikan dengan baik, dengan sopan. Dan tidak layak naik di Kumal, bagi tahu Bunda Nura tidak layak, itu salah. Itu saya mau sampaikan Bunda. Bunda Nura, pada saya Bunda Nura dan apologet adalah semua yang pilihan Allah lah yang terbaik. Dan saya pun dari Malaysia dan begitu menarik, tertarik mendengar. Jadi alhamdulillah ada lagi insan pilihan yang boleh memberi satu kehidupan bagi non Muslim. Ya begitulah, itu pandangan saya lah. Saya dari Malaysia Bunda. Tapi saya tertarik lah Bunda, saya tidak bersetuju ada naik di Komal, bagi tahu Bunda tidak hebat, tidak layak. Pada saya itu saya tidak boleh diterima lah. Apa kelayakan kita untuk memberi naik di Komal orang, bagi tahu Anda tidak layak. Itu bukan satu cara yang baik lah, itu kurang sopan namanya.
Itu saja Bunda daripada saya. Bunda, saya bangga. Saya sentiasa mendengar, ikuti channel-channel kita punya apologet Islam. Saya berbangga sangat, berbangga sebab di antara negara-negara Islam lain tidak ada yang berani membuat satu komal begini, memberi inspirasi pada non-Muslim, mengubah antara surga dan neraka, mengubah kehidupan kekalnya tuh. Kau di surga atau kelak kau di neraka. Jadi itu satu pengorbanan yang paling besar bagi pandangan saya. Lagi itu kirim salam dengan Gurunda Zuma. Bukan kita, saya sangat-sangat berbangga sudah ikuti begitu lama sekali, dan alhamdulillah saya cukup bersyukur sentiasa ilmu yang disampaikan, ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang kita membawa kita ke arah yang buruk, tapi dia satu manfaat. Ilmu dari segi kekristenan, keislaman, satu anugerah lah. Itu saja Bunda. Terima kasih banyak sudi menaikkan saya. Alhamdulillah, berdoa semoga apologet kita akan terus berkembang dan melahirkan lebih ramai lagi bala-bala tentera Allah. Semoga ya, insya Allah Bunda. Oke, itu saja Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nara. Assalamualaikum Bu Nara. Ya. Assalamualaikum Bu Nara. Yang sabar. Saya Iya, dari Kalbar, pendukung Islam. Nggak senang yang menghujat nggak senang. Saya dari Kalbar mendukung Bu Nara. Ya. Harus sabar. Itu ujian Allah. Allah nguji Bu Nara. Siapa Bang? Itu aja, turunkan Bu Nora. Ujian. Ya. Halo Limtang Panjar sore. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Lumajang, Jawa Timur. Saya itu sangat bangga dengan Bunda Nora Aritona. Karena Assalamualaikum. Kok bisa saya itu dibilang saya bukan orang Islam? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya agama saya Islam. Ya. Bisa netizen ngomongin saya bukan orang Islam. Bunda Nora, saya mau nanya Bunda. Alif itu artinya apa, alif Bunda? Alif, ba, artinya apa Bunda? Saya tidak tahu artinya. Alif, ba, enggak tahu tak? Iya. Aku orang Islam Bunda. Aku orang Kristen. Assalamualaikum Gurunda, Bu Nora. Bahkan ini loh Bunda, bahkan loh. Tadi penyampaian sampean kurang pasnya gimana, karena gini loh. Wudhu itu sejatinya kan sebenarnya semua itu ada artinya, ada apanya ya. Seperti wudhu, kenapa yang dibasuh mulutnya? Karena kita yang suka ngomongnya jelek, apa itu harus dibersihkan, disucikan, itu tadi kan. Iya, saya tahu itu. Nah, itulah tujuan saya tadi. Tapi kan gimana ya? Ya usah Bunda, terus berdakwah Bunda. Siapa Bang? Penyampaiannya agak ini lagi Bunda, jangan terlalu nadanya, walaupun sama non muslim pun kalau bisa kayak Bang Juma loh, tarik ulur, jangan nada kita tuh tinggi terus, tidak baik juga gitu. Kalau Bang Juma kan tarik ulur kan, kalau dia yang nggak sopan Bang Juma bisa bisa mengimbanginya gitu. Kalau dia bertanya sama Bunda, dia sopan atau apa, lemah lembut, dilemah lembutin Bunda. Kecuali kalau nadanya dia tinggi, tidak bagus, baru itu aja sih. Karena kita juga manusia, kita orang Islam itu nggak boleh loh nyakitin perasaan orang, itu kan sebenarnya nggak boleh tuh. Oke. Ya udah Bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sini saya luruskan ya. Saya, Bang Zuma, atau saudara muslim yang lain
yang berjibaku di dunia debat lintas iman itu mempunyai karakter yang berbeda. Kalau ada yang sayang suka cara berdiskusi Bang Juma, silakan. Ada yang suka cara berdiskusi PST Loading, silakan. Ada yang suka cara berdiskusi Ustadz Alif, Unirifa, Yonatan Nandar, Blender, atau siapapun silakan. Selagi mereka tidak bertentangan, tidak lari dari Al-Quran dengan hadis, silakan. Kalau tujuan mereka baik menyampaikan kebenaran sesuai di dalam Al-Quran dengan hadis, silakan. Kami tidak memaksa. Bang Zuma tidak memaksa harus stay di roomnya. Saya tidak memaksa ketika saya membuka room, kalian stay di room saya. Dan saya tidak bisa menjadikan pribadi karakter saya sama seperti Bang Zuma. Saya sudah katakan, saya akan berdiskusi kepada orang yang mau berdiskusi. Nah, ketika saya mendapatkan lawan diskusi saya menghujat, apa di dalam surat An-Nahl ayat 26, 126, apa dikatakan? Balaslah sesuai dengan apa yang mereka lakukan kepada kita. Mereka menghujat, saya tidak perlu untuk menghujat balik. Saya cukup membacakan data-data mereka. Kalau dikatakan, jangan terlalu tinggi suaranya, jangan bla bla bla. Saya tahu menempatkan kepada sama siapa lawan diskusi saya. Saya rasa tadi kepada kakak Nona tadi, saya berusaha kok untuk bagaimana bersikap santun. Nada suara saya agak dipelankan. Tapi memang ini karakter saya. Karakter saya mungkin seperti ini. Suara keras. Mungkin sifat saya yang memang saya suka tegas. Jangankan sama Kristen ya. Anak-anak saya saja saya perlakukan demikian. Ya seperti itu. Kalau Bang R mengatakan, oh Bunda Nora harus sama seperti Bang Zuma, harus sama seperti kayak Ustadz Alif, harus sama seperti bla bla bla. Bisa nggak karakter dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali, kamu samakan dengan Sayyidina Umar? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi setiap manusia tuh ada karakternya masing-masing. Ada. Jadi nggak bisa kamu samakan. Oh saya harus seperti Bang Zuma tuh pernah mengamuk. Bahkan kepada saudara muslim pernah mengamuk saking keselnya. Disuruh Kristen yang naik malah Islam. Kita ini manusia biasa saudaraku. Kita ini bukan robot. Kalau robot bisa kamu atur. Dia cukup pakai chip saja. Saya manusia biasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja pernah ditegur oleh Allah. Nabi Muhammad pernah ditegur. Pada waktu ada surah yang diturunkan ketika Nabi Muhammad bermuka masam. Itu ditegur oleh Allah. Itu menunjukkan Nabi Muhammad juga seorang manusia. Jadi tolong saudaraku semua, jangan kalian mau menyamakan karakter kami. Saya selagi membuka Qomal, saya berusaha berdiskusi bagaimana diskusi yang santun. Bagaimana diskusi yang baik. Tapi ketika saya menghadapi lawan diskusi saya seorang penghujat, maaf. Kami tidak bisa yang kami bilang, oh kami harus santun juga walaupun agama Islam dihujat. Oh tidak bisa. Kami mempertegas, membalasnya bukan dengan hujatan. Kami membalasnya cukup dari kitab mereka sendiri. Jadi begitu ya, bagi saudara muslim memang kalau mungkin ada yang tidak suka mungkin cara saya berdiskusi ataupun cara-cara yang lain berdiskusi, yang mudah-mudahan kalian paham bahwa kita ini manusia yang memiliki karakter masing-masing. Insya Allah kalau saya ada kesalahan kata, saya itu meminta suatu nasihat, kritik dari saudara-saudara saya yang lain. Makanya saya bilang, saya di sini fakir ilmu, saya masih belajar, terutama belajar dari ustadz-ustadz kita, dari Bang Zuma ataupun yang lain. Bang Zuma sudah monitor atau masih teleponan? Masih teleponan. Kalian tengok kan? Teleponan. Sebentar saya naikkan ya. Ya, saya anggap itu sebagai suatu nasihat ya. Sebagai suatu nasihat. Saya lagi baik ini. Saya lagi baik sekali nih.
Sebentar ya. Ini mana yang Kristen nih? Yang Kristen aja yang naik ya. Kayaknya nggak ada Kristen naik. Ayo, yang naik Kristen saja. Kita diskusi. Ini temanya suara Yesus. Yang naik Kristen ya. Oma sejak kapan? Iya, untung lagi nggak. Halo Gego. Gegolino. Yo, halo. Yo, halo. Agama apa? Oh, aku Kristen. Saya bukan orang Indonesia. Tapi sedikit-sedikit lah saya tahu dari Timor Leste. Sedikit Ya. saya tahu Indonesia. Oke, di sini Abang wajib kita membuka kamera. Silakan berdiskusi nanti dengan Bang Zuma. Temanya suara Yesus. Ya, Abang silakan buka kamera, Bang. Tombol apa, Hoga? Apa, Bang? Ini tombol apa? Bahasa tombol. Aduh. Abang, saya bilang buka kamera. Oh. Tombol. Mas. Apa ini? Indonesia kah? Indonesia. Kami di Buka India. kamera. Nih, saya undang buka kamera. Sa Timor Leste. Kami di India, Bang. Nama saya Sahrul Khan. Kalau yang berjilbab ini dia Sri Devi. Sri Devi. Abang, buka kameranya. Ustadz Juma Coterau. Ya. Coterau, Ustadz. Cote Ustadz Juma. Ya. Apa cing? Nora Aritonang. Buka kameranya. Buka kamera. Open kamera. Ya, open kamera, betul. Please. Yuki Mai. Kawan. Abang, itu ngomong tidak baik. Masa sih? Yuki kucing. Mai itu saya kucingku, ku bilang. Nona, nama itu. Udah buka kameranya. Nama itu. Aku Timor Leste. Nama itu. Oh. Buka. Itu nama. Open kamera. Oh, kasar itu ya. Sorry maaf. Saya open kamera. Saya selalu itu kalau di pengkaderan itu di Lantamal biasa saya libas orang dengan kata-kata itu. Oh itu nggak bagus. Sorry, maaf. Itu bahasa apa sih? Udah. Iya, Abang bilang itu tidak boleh itu, Bang. Itu bahasa kasar itu, kotor itu, ngomong kotor. Itu bahasa apa? Itu bahasa Timor. Bahasa orang Timor, Kupang juga pakai itu. Oh. Coba kalau dibilang Bang Gego. Abang Gego. Islam. Kau Islam? Aku Islam. Cuk maksudmu kita? Islam. Maromakirus. Kuruna. Oh ya, one lah diaksa. Maromakirus. Udah, turun ya. Haunur apa Haunura? Apa dia bilang? Dia rupanya Islam. Dia bilang tadi Kristen. Makanya gue suruh buka kamera. Ternyata Islam. Tapi di Timur Leste ada Islam. Ada, Bang. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang apa ya kan? Orang-orang yang mungkin merantau. Oh. Merantau. Oh, merantau.
Iya, coba ya saya naikkan lagi. Nanti saya turun kalau sudah naik apa nih. Tapi yang tadi satu si Nona tadi itu mana dia ya? Jaringan dia yang nge-lag ya. Bagus juga dia. Halo, assalamualaikum Juma. Waalaikum. Katolik Protestan abang. Buka dulu maskermu. Ayo kita debat. Iya, silakan buka kamera. Kamu aja tiap hari tiada lain kerjamu fitnah toh. Fitnah lagi. Apa ya? Apa yang ku fitnah? Halo, assalamualaikum Dek Nora. Gak boleh gitu. Agamamu, agamaku, agamaku. Izinkan saya menyampaikan kata bangga Dek Nora. Dek Nora itu pintar, cerdas. Dek Nora itu sanggup menyampaikan kebenaran di antara orang tidak mau menerima kebenaran itu. Tapi Dek Nora tetap konsisten menyampaikan kebenaran itu. Dan itu sikap dari baginda Rasulullah. Ya. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau yang bertentangan dengan Islam itu dia tegas. Harus begitu Dek Nora. Harus tegas loh Dek. Saya bangga yang tidak lahir dari rahim Islam sudah sehebat Dek Nora. Bagaimana dengan kita yang lahir dari rahimnya Islam tapi tidak sanggup menyampaikan kebenaran seperti Dek Nora? Seharusnya kita umat Islam tuh bangga memiliki putri seperti Dek Nora. Tetap berjuang adikku. Tetap berjuang. Semoga Allah selalu menyertaimu. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan pelindungan bagimu adikku. Aku bangga. Sekali lagi aku bangga padamu. Semoga terus kebaikan ini akan bersinar. Karena la dinil Islam illa bidakwah, la bidakwah illa bi ikhlas. Islam tidak akan maju kecuali diperdakwahkan, diperdengarkan. Dan Islam tidak akan maju juga berangkat dari keikhlasan kita yang mendakwahkan Islam itu. Tetap ikhlas adikku. Cacian makian itu adalah buahnya perjuangan. Sekali lagi ku berdoa, semoga Allah selalu menuntun dan membimbingmu dengan Dek Zuma ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau nggak cerdas nggak mungkin mu'alaf dia ini. Justru karena dia cerdas makanya mu'alaf. Ya. Gitu. Enggak bang. Nggak ada lagi? Nggak ada ini. Gimana itu? Ada kok ada. Ini dia nih. Nih. Oh nggak nongol di situ ya? Iya, berarti dia privat. Itu sudah di atas. Coba disapa deh. Sus. Saya menyapa pula yang bagian ini ya. Halo kecil. Ini susu kecil. Jadi saya teringat ya skill 23. Halo susu kecil. Ya, agama apa bang? Kalau Kristen silakan buka kameranya. Kalau Islam silakan turun. Aku cuma mau bertanya nih Bu. Iya, agama apa dulu abang? Aku agama Islam. Waduh. Ya, satu pertanyaan nanti langsung turun ya bang. Biar enak kita. Itu hukumnya kayak apa Bu? Ini teman saya ini dulu dia Islam, tapi sekarang masuk Kristen. Nah, terus? Dia tiap minggu itu ke gereja, dapat uang tiap bulan dia. Oh. Oke, jadi sampai sekarang itu masih Kristen dan udah diterima sudah sama keluarganya. Iya. Itu hukumnya kayak apa Bu? Oke, terima kasih abang. Nanti dijawab sama Bang Zum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu bagaimana? Hukumnya ya murtad ya bang ya? Neraka. Ya iyalah, murtad. Bukan susunya yang kecil ini, otaknya yang kecil. Temannya maksudku temannya. Orang yang bangga menjadi murtad itu adalah orang yang bodoh. Betul nggak bang? Jual akidah demi dunia. Kan gitu kan, dunia ini bagian daripada cobaan. Kan ujian. Gitu. Ujian. Keinginan daging. Kan gitu.
Tapi ada yang mengatakan mereka nggak hidup di keinginan daging, tapi semua perintah Tuhan dilanggar. Semua yang dilarang dipenuhi kemudian dihalalkan. Aduh, lucu juga. Tapi kami nggak mengikuti keinginan daging, kan begitu? Iya, tapi semua yang diharamkan dimakan. Itu namanya munafri. Perintah diharamkan memakan babi. Jadi kalau mereka melanggar, keinginan apa yang mereka ikuti kalau bukan keinginan daging? Nah, itulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam ya, Bang? Islam mau Mau apa, Bang? Ya, tapi mohon dikasih kesempatan sebentar aja dulu, Bu. Ya. Kenapa, Bang? Mohon dikasih kesempatan dulu untuk Iya, diskusi. Abang kenapa? Ini saya mau tanya dulu sebentar sama Ustadz sama Ustazanya juga. Begini, Kami kalau dari Kristen ke Islam ke Malaf kan jadinya dosanya semua dihapus kan? Dosa-dosanya yang dahulu kan dihapus. Jadi diibaratkan seorang bayi kan nggak punya dosa sama sekali. Kalau dari dari Islam ke Kristen terus bagaimana, Ustadz? tadi sudah dibilang gimana Abang ini, hei. Orang yang murtad itu neraka jahanam, kekal. Nggak ada lagi fungsinya amalnya. Mati aja dia, udah. Nggak ada lagi amal. Terhapus semua karena kufur. Sia-sia kan semua yang dia kerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah. Mau usul nih Bang Juma sama Kak Boru Aritonang. Ya. Iya, Eda. Saya tinggal di Riau nih, cuman saya pernah ikut juga Bang Juma perjalanannya. Bagaimana Bang Juma kita buat offline Bang, kayak di ballroom gitu. Kayaknya seru juga itu. Dia tidak hanya online, tapi kita kumpul gitu offline. Boleh, Misalkan boleh. tur nih, tur ke Riau, nanti kontak siapa gitu kan. Tur ke Jambi, jadi antum itu bisa keliling gitu. Jadi lebih usul aja sih kalau memang jangka ke depannya gitu, usul. Bagus itu, bagus. Yang penting ada payung hukumnya, Bang. Apa tahu kita datang diskusi mereka bawa anjing herdernya, waduh. Gitu. Ya kita juga bawa bawa safety up gimana kan caranya gitu. Wah, jangan diskusi kalau gitu maksud saya. Iya. Benar-benar kita datang kayak di mana di warkop gitu ngobrol di lapangan. Kan yang lain juga pada pengen ketemu juga mungkin pengen salaman apalah. Gitu usul aja sih. Maksudnya kita diskusi offline dengan Oten kan abangku? Iya, jadi terserah mau Oten mau nggak. Jadi kita ada diskusi bareng rame gitu loh kayak Sarasehan. Boleh aja sih, boleh aja. Misalkan tur nih, Bang Zuma tur kayak kami ke Riau, ke Rohil gitu. Nanti kita buat wadah tempat gitu. Kayaknya enak juga itu kayak gitu sih pengennya. Boleh Bang. Nanti koordinasi aja sama tim apologi pusat. Bisa itu. Iya. Syukron ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus itu. Cuman dulu pernah kita ingin adakan. Tapi mereka dari pihak Kristen minta 200 juta per orang dari pihak mereka. Harus dibayar. Karena mungkin mereka berpikir saya rela dipermalukan yang penting 200 juta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya sekarang agak susah Kristennya? Mungkin karena mereka udah mulai sadar, Dinda. Udah mulai tahu, apalagi kalau kita berbicara tentang dosa waris, itu kan tidak ada tuh. Tidak ada dibahas oleh PL tentang dosa waris. Tidak ada. Tentang Tuhan turun ke bumi jadi manusia, itu enggak ada. Tentang di dalam neraka memuji-muji
dalam surga muji-muji. Pokoknya apapun yang ada di dalam kitabnya mereka itu justru menjadi perlawanan daripada keyakinan mereka sendiri gitu. Makanya saya katakan bertentangan. Paham nggak? Ya. Gitu. Ya. Ini selama mu'alaf ada nggak perlawanan dari keluarga besar orang tua? Siapa bang? Saya? Iya. Ya Orang pasti tua kan ada saudara, ada saudaranya, ibu ada, bapak ada. Nah, keluarganya mereka gimana? Responnya gimana? Tapi masih ada hubungan. Kalau komunikasi itu bapak sudah tidak ada ya dulu ya, almarhum bapak ya. Karena mereka kan selalu mengatakan ya yang di pikiran orang itu kan Islam itu kan teroris gitu. Jadi ya kamu mau jadi teroris ya, bapak masuk Islam begitu. Nah kalau sama mama itu waktu bapak sudah meninggal itu mereka tuh bagaimana berusaha dekat sama mama. Jadi semenjak mulai bapak meninggal itu mereka komunikasi terus sama mama. Saya sudah bilang sama adik saya yang paling bungsu itu jangan pernah ngasih sama mama untuk banyak komunikasi sama mereka. Cukup mereka tahu kabar mama baik sehat. Tapi untuk komunikasi panjang tidak. Karena mama pernah cerita kalau kakaknya mama itu ada yang mengajak mama untuk masuk Kristen lagi. Karena bapak kan sudah meninggal tuh. Karena kan katanya kan mama kan ikut masuk Islam itu kan karena bapak juga masuk Islam waktu itu. Jadi ya mereka bilang, kan sudah meninggal itu bapaknya disebutlah nama kakak, kan kami orang Batak disebut nama anak. Bapaknya ini kan sudah meninggal. Ya udah, ngapain lagi kamu di Islam? Lagian si Nora itu kan bukannya dekat sama kau. Karena mereka itu jujur ya bang, keluarga bapak dan keluarga mama itu mereka tuh paling apa sama aku karena mulutku yang sedikit apalah, yaitu mereka berharap mama dan makanya itu saya bilang gitu maksudnya. iya, karena mama ini orangnya terlalu terlalu lembut ya mungkin. Jadi dipikirnya udahlah kalau kita ajak dia tuh pasti mau itu mungkin pemikirannya. Karena mama cerita, itu telepon mama tuamu yang di Jakarta. Kenapa? Dia bilang, kalau kau masuk Kristen nanti, ada rumah kayak, kalau di Batak itu kan, rumah orang tua, rumah opung atau rumah nenek itu diberikan kepada yang paling bungsu. Kebetulan mama yang bungsu. Nah, jadi nanti dikasih sama kau, sawah, kebun dikasih. Daripada nanti kau... materi ya? Ya, jadi dipikirnya mama cinta materi begitu, makanya saya bilang udah nggak usah lagi teleponan kalau tujuan mereka mau ngajak. Ya itu sampai sekarang seperti itu terus. Terus dulu waktu masih di Kristen, tanggapannya tentang umat Islam itu gimana? Ya, bapak itu kan kalau menyebut Islam itu Taliban. Nah, ya larinya itu pasti teroris. Selalu dibilangnya jangan kalian sama seperti Taliban itu. Kerjanya teroris saja itu, membunuh aja itu. Begitu. Dirimu maksudku, dirimu pada saat masih Kristen. Tanggapan saya tentang Islam. Iya. Kami nggak kenal lah bang. Maksudnya begini, Islam itu sedikit sekali didengarkan di telinga kami. Kan dulu bapak itu terorisnya aja. Ya, dulu bapak kan ditugaskan di Timur Timur. Jadi mayoritas Katolik di situ. Nah, kami tidak pernah mendengarkan yang Islam itu bagaimana. Jadi semenjak Timur Timur lepas, bapak ditugaskan di Dumai, itu kata Islam itu baru masuk di telinga itu. Oh, Islam itu begini, Islam itu begitu. Jadi nggak fokus kepada Islam. Ya pernah, karena nggak pernah diberitakan itu, tidak terdengar yang Islam itu bagaimana tuh. Bahkan Nabi Muhammad itu baru tahu kalau ya Muhammad itu ada gitu, kayak gitu. Isa aja baru tahu saya waktu semenjak mulai masuk Islam. Ternyata ada Nabi Isa di dalam Al-Quran, yaitu Yesus. Baru tahu abang. Nah itu.
Abang bagus-bagus. Sekarang itu masuk Islam, apakah benar di Islam itu Taliban? Nah itu waktu tahu ini saya ya waktu tahu Islam itu oh ternyata seperti ini ya berarti yang saya dengar terus dari Bapak ini salah gitu. Apalagi Bapak semenjak mulai masuk Islam, waktu pertama kali tahu Islam baru saya sudah bilang Bang, saya masuk Islam baru tahu Nabi Isa itu ada di dalam Islam. Bapak masuk Islam itu yang dia cari tahu apakah betul Yesus itu ada di dalam Islam. Ternyata betul. Oh, jadi Bapak proses pencarian gitu. Iya, karena yang waktu pertama kali dia mau masuk Islam kan dia itu dikasih tahu Yesus itu sebenarnya disalibkan atau tidak. Karena kalau Kristen kan Yesus ada disalibkan. Ternyata cerita tentang Yesus itu ada juga di Islam. Nah ini yang kami baru tahu semenjak kami mulai masuk Islam. Iya. Sahabat Muhammad Tanwir, syukran. Itu baru tahu. Gimana? Tahu nggak prosesnya kok bisa langsung berubah gitu? Bapak yang tadinya benci, tiba-tiba kok bisa? Kalau hanya karena mau cari Isa, Yesus disalib atau disalib, saya rasa bukan karena itu aja. Bukan. Itu waktu pas adik kami yang nomor 4, itu dia mau menikah sama Kristen. Kan kakak saya dengan adik saya duluan menikah daripada saya, Bang. Nah, jadi adik saya yang nomor 4 sudah dilamar. Kalau di dalam adatnya orang Sulawesi itu sudah dikasih uang panai. Begitu. Nah, jadi Bapak kan punya klinik samping rumahnya. Dia itu sempat berdoa di kliniknya. Dia berdoa jam 12 dia bilang, Tuhan Yesus, janganlah anak saya yang lain ini seperti anak saya yang satu ini meninggalkanmu Tuhan Yesus. Katanya. Rupanya jam 5, begini Bang, kami waktu tinggal di Dumai, lingkungan kami ini ada 5 gereja. Jadi masjid situ tidak ada Bang. Adanya cuma satu musola. Nah musola ini di belakang rumah. Nah, musola ini karena cuma musola, jadi suara azannya tuh kecil ya, nggak terlalu besar karena di situ rata-rata mayoritas Kristen semua Bang. Situ ada 5 gereja loh di daerah wilayah tersebut. Nah, Bapak jam 5 ini Bapak yang ngomong ya waktu pertama kali jumpa saya kenapa dia mau minta disyahadatkan. Itu Bapak katanya setelah berdoa begitu, dia mimpi. Dia mimpi katanya ada yang megang bahunya dari belakang, terus dia lihat biasan cahaya terang. Saya bilang, itu Yesus, Pak. Dia bilang, bukan. Karena pada waktu, saya sempat bilang, itu mungkin Yesus. Karena Bapak berdoa jam 12. Bukan, katanya. Karena waktu pas dia bangun, dia kaget, mengucapkan takbir. Yang dimana dia tidak pernah mengucapkan takbir, tapi dia jadi mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas itu subuh. Nah, ini Bang, apa nih? Haus ya? Nah, baru dia ketemu sama kepala rumah sakitnya. Bapak kerja di kesehatan kan? Dia bilang, saya mimpi begini-begini. Langsung dibilang sama ibu kepala rumah sakitnya, jumpai anaknya Pak, itu mungkin doa anak Bapak. Kan sudah berapa tahun Bapak tidak jumpa? Ya udah, datang dia pas hari Jumat itu Bang. Hari Jumat, selesai pulang Jumatan, waktu itu mantan suami, Bapak ke rumah, barulah dia ngomong, dia mau syahadat. Sebelumnya saya bilang, jangan dulu, iya Pak, tapi Bapak bicara dulu sama Pak Ustadznya. Pas bicara sama Pak Ustadznya, yang Bapak tanya pertama itu adalah Yesus. Ya, baru dijelaskan sama Pak Ustadznya, ternyata Yesus itu ada juga di dalam Islam, yang disebut adalah Isa. Baru Bapak tanya, jadi Isa yang di dalam Islam bagaimana? Oh itu tidak disalibkan, tapi ceritanya sama. Adanya tentang penyalipan, tapi tidak disalibkan. Baru Bapak memutuskan, ya udah, tetap saya mau masuk Islam. Selesai maghrib, udah disyahadatkan Bapak. Gitu. Keren. Ada aja saja jalannya hidayah itu ya. Iya. Luar biasa. Ya. Kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gangguan itu Abang. Halo someone.
Samuan? Ya, agama apa? Hah? Halo Samuan? Nih laki-laki. Dia masukkan bawang merah di lubang pantatnya. Suaranya berubah langsung. Bisa kan? Iya, tapi dia nggak mau. Kalau kayak gitu udah nggak ada itu. Halo Mak Betel? Betel, tapi gampang Iya. tak mau. Agama apa Bang? Agama Islam. Ya, oke Bang. Islam Mbak Nora. Iya. Halo Icat? Ya, bagaimana? Agama apa Bang? Kristen. Ya, silakan buka kameranya Bang. Tidak bisa. Hah? Tidak bisa. Loh, ini bisa Bang. Saya sudah undang tuh. Ya, tapi saya tidak mau buka kamera, ngapain? Sama aja tuh. Tidak sama Bang. Wajib di sini buka kamera. Oh ya, kalau gitu saya biar keluar aja. Kenapa? Kristen susah kali buka kamera ya? Nggak usah, kan mau dengar suara bukan mau lihat muka. Pentingnya apa? Wih, pentingnya mendengarkan suara Bang ya. Tapi suara Yesus pernah nggak Abang dengar? Sendiri pernah dengar ke tidak? Suma, bodok. Biar. Kamu pernah dengar suara Yesus nggak? Kamu pernah dengar suara Muhammad ke tidak? Nabi Muhammad tidak pernah kami dengar suaranya. Yo, sudah. Kenapa mau Yesus banding-bandingkan? Yesus berkata, aku Ya, itu mengenal dalam firman-Nya. Aku mengenal muridku mengenal aku, mereka mendengar suaraku. Nah, ayo, pernah dengar suara Yesus nggak? Enggak. Bukan murid Firman Yesus Tuhan. ini. Bukan Firman murid Tuhannya kan Yesus. Murid Ya, kamu Yesus kan mendengar suara. Bodoh kamu semua. Jadi kamu nggak paham. Jadi suara Tuhan itu terdengar bukan di zaman sekarang, itu dari Alkitab, firman Tuhan yang ditulis. Iya. Banyak cerita. Dalilnya tak begitu. Emang Yesus kenal Bible? Kitab loh. Bagaimana? Bagi dua. Oh iya, sudah. Nah, sudah. Berarti kalian itu bukan pengikut Yesus. Yesus mendengar suara Yesus. Bukan Kamu berarti enggak. kamu bilang saya tetap pengikut Yesus. Enggak terpengaruh sedikit dia. Nyamar lagi. Nyamar lagi. Murid Yesus itu mendengar suara Yesus. Iya. Saya tetap dengar suara Yesus. Katanya suara saya Yesus, pernah suaranya penting. saya tetap percaya Bible saya. Anda mendengar Saya suara tidak terpengaruh Yesus? sedikit pun, saya tidak terpengaruh sedikit. Anda pun mendengarkan sama suara goblok. Yesus? Saya tidak terpengaruh sedikit tentang suara Anda semua yang mendengar goblok, suara dan Yesus? saya tetap percaya bahwa firman Tuhan ada Alkitab yang ditulis. Iya. Yes. Orang Yes. membahas suara Yesus. Suara Yesus itu Yes. didengar, bukan dibaca. Iya. Katanya Saya suara nggak itu peduli, penting. saya nggak peduli dengan suara kamu. Saya nggak peduli dengan suara kamu. Suara Yesus, suara Iya, Yesus gimana? Saya tidak terpengaruh dengan suara kamu. Ngapain dengar suara? Jangan terpengaruh. Suara Yesusnya maksudku. Ya, sudah. Dong, siksanya batinmu. Saya nggak tersiksa. Kamu yang tersiksa. Saya nggak tersiksa. Saya nggak tersiksa. Kamu yang tersiksa. Semua. Semakin saya bilang saya percaya akan Yesus, semakin kamu tersiksa. Semakin saya percaya dengan Tuhan Yesus, semakin kamu tersiksa. Oke? Yesus itu mengatakan, Enggak. aku mengenal Kamu nggak bisa muridku. bilang kamu nggak bisa bilang Yesus. Muridku mengenal aku. Mereka mendengar suaraku. Lu dengar suara Yesus nggak? Kau nggak ada dengar suara Yesus. Kau ngaku-ngaku pengikut Yesus. Muridku mendengar suaraku. Kamu nggak mendengar suara Yesus. Kamu cuma mendengar suara Paulus. Kau itu murid Paulus. Apakah dengan semua kamu bicara begitu saya akan pindah kepercayaan? Enggak. Iblis Enggak, tidak ya akan sudah, mungkin mau. Ya sudah. Iblis Ya tidak akan mau ke surga. Sudah, tidak usah ngomong ya, Iblis lebih pilih ke neraka gitu loh. Sudah, nggak usah ngomong kalau begitu.
Gak usah bahas Yesus lagi kalau begitu. Tersiksa sekali dia. Gak usah. Gak usah bahas Sekali dia. Yesus, oke? Gak usah bahas Yesus lagi, oke? Ada suara Yesus. Oke, gak usah bahas suara Yesus lagi. itu Gak usah bahas Yesus lagi, oke? bahasa apa suara Kamu Yesus? yang Bahasa tambah, Indonesia. kamu yang semakin panas. Mungkin saya bilang bahasa yang saya nggak digunakan terpengaruh Yesus dalam sedikit suaranya pun pakai oleh bahasa kamu, apa dia? Suma. Saya nggak terpengaruh sedikit pun oleh kamu. Oke, Suma. Saya nggak Suara terpengaruh Yesus sedikit itu pun oleh menggunakan kamu. bahasa Saya nggak apa? terpengaruh, saya nggak terpengaruh, kasihan Suma. Jadi orang Kristen ini tidak pernah mendengar suara Yesus. Jadi kamu itu bukan pengikut. Suma, Kamu bukan pengikut Yesus. Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Gitu. Ya. Thank you Suma goblok. Emosi dia. Kasihan kau, Dek. Ya begitu Suma. Hatta syukran. Lembutkan hatimu. Kamu gak ada harganya Suma. Lembutkan Kamu gak ada hatimu harganya dulu. Suma. Oke, Lembutkan kamu gak ada hatimu. harganya. Kamu gak penting balik ke Kristen. Kamu di situ saja. Lembutkan Kamu gak usah balik ke Kristen. Kamu di situ aja. Lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu. Kamu botol Suma. Aku mengenal muridku. Muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suara. Ya itu itu firman itu bicara kepada kami, bukan kepada kamu. Kenapa kamu yang sewot Suma? Bukan kepada kamu, itu kepada mereka yang mendengar Ya suara sudah, Yesus. sudah. Itu bukan Firmannya Kristen. kami percaya sampai sekarang. Itu Tulisannya kami untuk percaya sampai orang-orang yang mendengar. Sekarang, apakah kamu mendengar suara Yesus? Suma nggak usah kamu bacot di situ Suma. Apakah kamu mendengar suara Yesus? Kamu nggak usah bacot Suma. Kami tetap percaya bahwa suara Tuhan tetap masih sampai sekarang terdengar Suma. Kepanasan kan kamu Suma? Masolang generasi. Cuma kepanasan Suara kan kamu? Tuhan, suara Yesus mana? Ya, Yesus bersuara dalam kepanasan bahasa kan apa? kamu? Suara kamu kepanasan Yesus kan Suma? bersuara dalam bahasa Kamu apa? kepanasan kan Suma? Enggak. Semua kepanasan kamu Yang kan? ada saya malah Botol kamu. kasihan. Kamu botol kamu. Yesus itu bersuara dalam bahasa apa? Botol kamu. Kamu botol. Diam kamu. Botol kamu. Bodoh. Oh, segitu sakitnya hati kamu. Botol. Selamat sore. Sore saudara Brio. Mobil kapan? Dari Katolik Protestan bang. Protestan. Boleh buka kamera. Gini Bang Juma. Ya. Izin Bang Juma. Ya. Bang Juma mualaf di tahun berapa? Nah, saya mualaf sudah lama saya mualaf bang. Di tahun buka berapa? kamera dulu. Enggak. Suara kan ini kan kita bicara temanya kan bicara suara. Berarti yang didengar suara dulu. Benar sekali bang. Ngapain? Suara Yesus. Nah, iya maksudnya gini Bang Juma. Bang Juma mualaf di tahun. Buka kamera dulu. Dinda Nora tuh yang mualaf duluan. Kakak Nora ini tokul loh. Aku ada tonang Kakak Nora. Iya. Gitu. Bang Zuma itu bukan mualaf, beliau Islam dari lahir. Islam dari lahir. Mualaf. Tadi bilang mualaf. Tadi bilang mualaf. Gimana sih kalian dua ini? Yang mualaf itu saya. Saya dengan keluarga saya semua. Bapak, mama saya, adik saya, kakak saya semua mualaf. Makanya Bang Zuma tanya bagaimana waktu mualaf. Saya sama seperti Yesus, Muslim dari lahir. Kami itu. Saya lah yang mualaf. Nah, kakak Nora, itu Nora ini tahun berapa mualaf? Saya tahun 2003, sudah lama. Gereja mana tadinya? Saya GBI. GPBI. GBI Betel yang di Medan. Saya tidak perlu kasih tahu tempatnya. Bukan gini loh kakak. Apakah ini salahnya di konsep di gerejanya kah apa di pendetanya? Biar saya intimidasi itu gereja. Kok bisa kakak Nora ini? Kok intimidasi? Iya dong. Intimidasi mana? Kok sangat ini loh, sangat
membombardir. Apakah di gereja GBI itu pernah Enggak, saya menjolimi GBI, ini mama saya GPDI. jadi GPDI. biar supaya iya gini kan Nora gitu. Biar supaya ini di GBI ini artinya apakah konsepnya ini disalah kan gitu. Jadi artinya gini loh Kak, apakah pernah Kakak dijolimi nama pihak gereja GBI ini 6.100 yang menonton. Dizolimi lah karena diajarkan menyembah kepada makhluk. Karena itu dia. Kalau dizolimi secara fisik tidak. Bang, Dinerakakan beliau Bang ini, Mario, dinerakakan. Bang Mario, itu memang Yang biarkan positif. aja mereka sudah Siapa Kak? Siapa Kak? Dinerakakan mereka ini dengan diajari Karena menyembah gini. Tuhan. Bang Mario, enggak satu aja begini ya. Ini satu aja. Satu aja begini ya. Ini satu. Ini kok dubbing. Bang Mario dubbing. Ya, coba. Oke. Begini ya, Bang. Sekarang saya tanya. Yang membangkitkan Yesus itu siapa? Paulus. Jawab dong. Samuding, jawab. Kamu kan sudah baca Alkitab siapa ini ya, Nora? Ya mulai udah. Iya kan, saya bantu jawab. Kan kenapa jadi? Ya Jawabannya karena saya sudah membaca kitab begitu. Iya kan harus baca Alkitab kan? Iya, yang membangkitkan Yesus siapa? Ya siapa di Alkitab dibilang siapa yang membangkitkan Yesus? Iya, Aku abang akan baca bangkit. Alkitabnya tidak, Bang. Yesus Abang baca bilang Bible begini. tidak? Alkitab bilang begini, aku akan bangkit pada hari ketiga. Oh, Sudah, salah. siapa lagi? Salah. KPR 2 enggak seperti itu. KPR 232. KPR 232 yang membangkitkan Yesus itu adalah Elohim. Padahal gini loh Kakak. Nah, sebentar Bang Mario, Bang Mario. Anda jawab aja dulu. KPR 232 yang membangkitkan Yesus siapa? Itu aja pertanyaan saya. Bisu langsung. Kenapa? Kenapa? Jangan memperbodoh diri, jujur. Jawab kalau mau sehat. Kalau mau sehat, selamat, jujur. Yang membangkitkan Yesus siapa? Dia bangkit pada hari ketiga. Kenapa? Ya, KPR 232. Pada hari ketiga dia akan bangkit. Membangkitkan Yesus siapa? Bangkit. Bang Icar, yang membangkitkan Yesus KPR 232 yang membangkitkan Yesus siapa? KPR 2. Iya. Memotak. KPR 2. Apa itu Iya, KPR 232. Silakan Bang Mario baca. Rumah. Nah, pertanyakan sama pendeta. Kalau memang Bapa itu yang membangkitkan Yesus, Tuhan membangkitkan Tuhan, ada berapa Tuhan? Itu saja. Ya lanjut Bang. Aku jadi sedih saya dengar Tuhan dibangkitkan Tuhan, bah. Nah, memang nyata kan? Itu pada waktu Ajaran kita mau, politeisme, bah. pada waktu mau merayakan hari raya Paskah, Yesus mati. Tuhan yang membangkitkan Yesus adalah Tuhan. Dibangkitkan oleh Tuhan. Hidup napas kan di hidup napasku. Hidup napasku. Tuhan membangkitkan ada di tangan Tuhan. Tuhan membuat Yesus menjadi Tuhan. Alamak. KPR 236. Iya. Ayo. Wih, Mariam. Bang, jangan larikan ke Mariam. Pernyataan tadi sama Bang Mario. Itu gereja di mana? Saya akan intimidasi Enggak, gereja ini tersebut. pernyataan juga nih. Bukan, sebentar. Napas Kalau hidupku saya ada di masuk tangan. Islam, sebentar Abang. Saya masuk Masih. Sebentar dulu. palsu. Itu hadis palsu itu, Kan hadis udah palsu tertulis. itu. Apa Di mana lagi yang tertulis? kurang? Di mana? Bukan hadis palsu, itu tertulis. Di mana tertulis? Hadis Mariam. Iya. Hadis Mariam jilid 2. Kena tipu sama misionaris. Itu nggak ada di Islam. Itu buatan kalian sendiri. Orang-orang Kristen sendiri yang bikin itu, nggak ada.
Kodong, kasihan kena tipu pakai botol apa yang Bible, mau dengar Islam? ditipu lagi dengan karangan-karangan. Masa ada hadits Maria? Kalau sudah ada surat Maryam dalam Al-Quran, untuk apa ada hadis Maryam? Ditanya saja sama Islam ajaran kalian, ngapain? Kenapa sangkut pautkan dengan Ini dia laki-laki nih, Bible tapi lagi haid dia, lagi haid. Dari tadi dia mereka lagi terus kerjanya. Cuma Oh itu laki-laki tapi kok Kasihan kamu merajuk semua, kasihan aja kamu. terus kerjamu. kasihan kamu, banci kamu sama Oh itu kayak lagi Sampai haid kapan? kalau Sampai kapan? Kakak, ini Bang Juma, Kanora, ini sampai kapan kalian mengintimidasi kami Kristen? kok intimidasi? Itu dengan Kalian sadar nggak kalau kalian itu yang menggunakan istilah-istilah agama kami? Kalian yang pertama muncul agama Kristen apa Islam? Kristen dong, karena penyesat lalu itu kenapa sesama kami Yesus. lalu kenapa kami harus pakai istilah kalian? Lah faktanya kalian yang pertama muncul kok jadi pakai istilah? Loh, iya yang pertama lah yang duluan. Iya, Kristen sudah ada kata wahyu nggak? Dari awal sudah ada kata Alkitab nggak? Perjanjian inilah kalau pengikut Paulus gini kerjanya cuma berbohong. Enggak, Di saya dalam bukan pengikut Paulus, saya pengikut kitabmu pada mulanya sebelum Islam datang abad ke-7, kitabmu disebut apa namanya? Enggak, artinya gini loh Bang Juma. Yang pertama agama Kristen apa Islam dulu? Agamamu duluan, tapi pada saat kamu lebih itulah. dulu. Ya Nah, pada saat kamu lebih dulu, pada saat kamu lebih duluan, ngapain kamu dengar isi dulu. semua? Ngapain nggak usah dengar? Enggak. Ayo. Pintar sedikit aja pintarnya. Tolong pintar aja sedikit. Kodong. nggak usah Jangan ngasih bodoh terus kodongnya. Jangan kau ngajak tentang kepintaran. Agamamu lebih dulu, Goblok, tapi jadi saya kamu tanya, pindah ke Muslim. apakah agamamu lebih Kamu dulu goblok, menggunakan makanya kamu kata pindah di Alkitab? Muslim. Cuma tolol. Lebih dulu menggunakan kata Allah, lebih dulu menggunakan kata Nabi Rasul, lebih dulu menggunakan kata Roh Kudus, lebih dulu menggunakan kata kalam, Injil. Apakah sudah ada di agamamu lebih dulu sebelum Islam datang? Tidak ada. Nanti masuk ke Indonesia di bawah penjajah, baru kalian menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Ikut-ikutan. Itu. Dan satu hal lagi, penyesat itu sesama dengan Yesus. Nama penyesat itu Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang dengan memakai nama itu. Semua goblok betul. Baca Matius 24 Enggak, nomor kamu 4 nomor goblok 5. semua. Kamu goblok. Waspadalah agar Kamu kalian jangan goblok disesatkan, sebab Kamu akan datang goblok, banyak penyesat manusia paling memakai namaku dan berkata, Kamu memang manusia paling goblok. akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, banyak orang yang disesatkan dalam nama Yesus itu apa nama kelompoknya sekarang? Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Islam apa lagi? Lalu apa? Karisteng. Bukan gini Bang Juma, sampai kapan ya kalian menteror? Kok menteror? Merendahkan kami Kristen ini. Kok menteror? Kalian yang nyamar-nyamar Islam, sampai kapan kalian berhenti? Sampai kapan? Kalian nyamar-nyamar Islam, sampai kapan? Kami yang justru bertanya, hei Karisten, laknatullah alaih. Kapan kalian berhenti menggunakan istilah Islam? Kapan? Kami yang bertanya. Kami loh. Kapan kalian bisa menggunakan pakaian kalian sendiri? Tolol kamu. Kenapa kalian menggunakan pakaian kami umat Islam? Menyebut Bible dengan sebutan Alkitab, menyebut Theos dengan sebutan Allah, menyebut Apokaliptus menyebut dengan Wahyu. Tolol kamu. Apostolos kalian sebut Rasul. Tolol kamu. Hanya bilang gitu, hanya bisa bilang tolol. Iya, tolol memang kamu. Tahu. Terus Pertahankan, nggak apa-apa lah. Dia menunjukkan dia punya kebegoan sendiri itu. Tolol kalian dua. Nggak peduli saya kalian dua. Tolol kalian dua. Kalau saya tolol ikut-ikutan kayak kau nyembah makhluk yang keluar dari kubur. Nggak tolol kalian. Siapa yang mengajarkan kamu kemudian menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ada yang ngajarin? Ada. Tolol kamu.
itu aja yang dia kalau dia tolol. Ya saya harus bilang kamu tolol aja, nggak usah. Saya memang masuk untuk menghina kamu aja. Saya ini keturunan orang-orang cerdas. Tolol. Ketika penjajah datang, Tolol. menodong kakek saya dengan senapan, dengan mengatakan, murtad dari Islam atau kepalamu meledak. Kakekku mengatakan apa? Lebih baik kau ledakkan kepalaku daripada saya ikut agamamu, wahai penjajah laknat. Begitu kakek saya ditembak, diberondong senjata, kakekku cuma mengatakan begini, sip, peluru meleset semua peluru. Mak saya bang. Turun juga lagi yang satu. Takut dia sendiri. Kalau saya bodoh, nggak mungkin kakek saya melawan penjajah, nggak mungkin. Yang bodoh itu yang manut terhadap penjajah. Lu ikut agama gue atau lu ku pecahkan kepalamu. Kakekmu bilang apa? Oh, jangan menir. Halo, selamat sore Bang Juma. Sore juga. Mbak Nora. Kak Siska. Aku lagi di kamar, Mbak. Nggak apa-apa, nggak usah ya. Bagus itu kalau lagi di kamar, Ibu. Oke. Tapi nggak pakai hijab. Maksudnya lagi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Nah, ya. Bagus. Maaf kakak, Kristen. Enggak, aku nyaris ke Katolik. Aku mau cerita aja sih pengalaman bahwa jadi tadi aku dengar ceritanya Kak Nora. Terus ternyata aku tuh pengalaman tuh hampir sama, bahwa aku tuh sempat ketemu sama Yesus loh Kak, beneran. Aku nggak bohong, swear. Tapi aku malah justru nggak gini. Pada saat itu kan aku papaku tuh kan agamanya kuat banget, Islam sampai bikin masjid. Tapi karena aku dari kecil sekolah Katolik, jadi aku hampir salah jalan ya. Terus karena aku kerjanya di Jakarta, papaku di Surabaya. Aku sempat tuh ketemu banyak teman-teman yang lain agama. Pada akhirnya kita ngobrol-ngobrol, hampir nyaris saya ikut ke mereka gitu kan. Tapi ketika saya ketemu sama mantan suami saya mau tuh masuk Islam. Saya nggak tahu kalau ternyata dia masuk Islam hanya untuk seperti kayak nge-backup gitu, karena kan papa saya pada saat itu tuh kepala polisi lah di Surabaya. Jadi supaya bisa nge-backup dia, saya juga nggak ngerti maksud dia apa ya, dan saya juga nggak pinter untuk ngajarin dia. Sampai kami punya anak, nyaris suamiku itu diam-diam mau ngajak aku ke gereja tuh Pak, ngajak saya ke gereja. Saya mikir gini, kok kan awalnya lu yang maksudnya dia yang aku yang ngajak kamu ke Islam, kok kamu nggak ngajak ke gereja. Awalnya dia ajan, dia datang waktu kami ke Surabaya, dia ajan di masjid saya, di masjid papa saya, bukan punya papa saya, di masjid papa saya udah. Terus kok dia kayak gitu loh. Pada akhirnya alhamdulillah 10 tahun saya hidup sama dia. Pada akhirnya saya bisa cerai dengan cara bahwa dia ngajak saya ke gereja. Jadi secara agama itu sih tidak disahkan, karena kan dia udah balik ke agamanya. Seperti itu sih Pak Nora ceritanya. Jadi aku tiap malam dengar Bang Juma tuh untuk menambah keyakinan saya, dan alhamdulillah saya makin cinta banget sama Islam gitu. Maksudnya makin yakin. Keren kali, Mas. Gitu. Jadi masih belajar juga sih Bang Juma. Jadi saya sampai malam sampai ketiduran kadang-kadang. Itu aja sih. Alhamdulillah. Ya mau ngasih tahu aja bahwa Islam itu luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, itu aja ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Barakallahu fiik. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ada. Tapi tadi narasi saya tidak ada bilang kalau ketemu sama Yesus ya. Nggak ada ya. Saya cuma bilang ada cahaya. Ya, tapi saya cuma bilang ada cahaya dan mungkin itu Yesus Pak. Tapi Bapak tidak terima. Oh itu bukan Yesus katanya. Jadi maaf ya Ibu, saya tidak ada kasih tahu bahwa ketemu dengan Yesus. Nggak ada. Aduh itu cerita murtadin. Nggak, murtadin itu yang ngomong-ngomong gitu. Iya, ngomong-ngomong gitu. Padahal Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kuatnya. Kedengaran Yesus sahabat. sudah berpesan. Padahal Yesus sudah berpesan sebelumnya.
Giliran jam Nyalain segini lampu. Bang. Halo, Halo, selamat siang Nura. selamat sore. Agama apa? Iya. Puji Tuhan, agama Kristen. Ya, silakan buka kamera, Abang Salon. Di sini Ya, buka wajib. kameranya 60. Bisa buka kamera enggak? 60. Ini udah bisa, saya sudah undang. Oh ya, saya buka ya. Iya. Ya. Ya, gimana? Memang tipu-tipu. Ini saya sudah tipu. Saya sudah buka itu. Enggak Ah, coba mau dia. ulang lagi. Mungkin jaringan saya. Dia udah buka kamera ya, Bang? Tadi udah sempat tutup lagi. Oh, coba buka lagi, Bang. Enggak mau. Maaf. Saya tidak nampak. Coba buka. Abang? Ya. Gimana? Sudah kan? Udah. Ya, Abang dari Kristen ya? Udah. Puji Tuhan dari Kristen. Bang Zuma lek ya? Ngerjain orang nomor satu. Enggak, cuma takut. Enggak, cuma takut lagi mencari ini datanya nih. Dia lagi anu. Cuma apa mau didiskusikan semua? Saya bertanya. Suara Yesus. Ya, suara Yesus. Suara Yesus katakan, Yesus. jikalau kamu tinggal. Iya, ya, Yesus katakan jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, maka kamu akan mendengar suaraku. Suara Yesus itulah firman-Nya. Jikalau berbahagialah kamu, jikalau kamu dianiaya, diejek, kayak kalian itu mengejek Yesus, maka upah kami di surga besar. Itu kami suka ketika kalian mengejek Yesus. Ya, Aku berbahagialah diutus kamu. hanya kepada domba-domba berbahagia yang kami. sesat Di dari umat Israel. Apakah suara Yesus itu Ya. Anda dengar? Ya, Yohanes 1 ayat 3:11. Umat kepulanku, aku datang kepada umat pilihanku, tapi mereka tidak menerimanya. Maka Yohanes 10 ayat 46. Nah, maka Yohanes 10 ayat 46 ada juga domba-domba yang lain daripada kandang ini. Kau jawab dulu itu. Enggak, saya tanya dulu kau cuma. Kau begadang sekali. Saya tanya tentang wahyu alam, saya tanya. Tentang wahyu alam. Saya tanya satu pertanyaan saya. Enggak, jangan. Perbaiki otakmu dulu. Please, milikilah sedikit kecerdasan. Saudaraku Kristen. Pintar sedikit, cerdaslah sedikit, waraslah sedikit. Kita diskusi, jangan kok ngomong sendiri. Ngomong terus dia tuh. Ngomong terus dia tuh. Hey. Jangan-jangan buta, ndak? Hey. Kenapa? Menjelang maghrib dapat pasien kayak gini ya? Tahu dia. Mau kacamatanya tebal kali lagi. Terasa buta ini Bang. Coba kita tengok siapa yang naik lagi. Coba, kau diskusinya yang bagus dong. Gimana sih? Jangan kayak orang kepanasan. Jangan kayak orang diskusi tentang apa semua? Loh, enggak, suara Yesus. Saya sudah buka kamera. Suara Yesus. Yesus katakan jikalau ya apa suara Yesus? Apanya? Makanya kenapa Yesus setiap orang yang ketemu Yesus semua pasti berubah, bertobat. Kalau orang ketemu setan di gua Hira, ya Nabi dikatakan ketemu Allah. Tapi istrinya satu Khadijah. Istrinya satu Khadijah jadi poligami. Apa itu ketemu Tuhan? Kau jadi pembunuh, dia bertobat. Oh itu, kenapa kau nggak mau berhenti bicara kau? Tidak tuh Yesus diketemukan. Yesus nggak mau berhenti bicara kau. Suara Yesus. Nah, orang ketemu suara Yesus pasti berubah, bertobat. Kenapa diam-diam gantian kita ngomong? Gantian ngomong, gantian.
kita pakai waktu, Nora. Kau dia pakai waktu. Kita diskusi. Kalau mau tantang diskusi, pakai waktu. Takut mau pengecut memang. Kau sekarang hadapi saya. Sekarang hadapi. Dengarkan saya. Cuma. Ini saya tantang cuma dengan Nora. Nah, saya tantang kau. Dengarkan saya dulu. Apa kau mau? Gini. Jadi Yesus berkata di dalam Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Apakah saudara pernah mendengar suara Yesus? Tiap hari saya mendengar, setiap waktu saya mendengar suara Yesus. Saya baca firman Tuhan, baca Bible dia itu suara Yesus. Dia bersuara dalam bahasa apa? Dia bisa bahasa semua, tidak sama dengan Allahmu yang Allah bungsu, Tuhan bungsu, hanya tahu bahasa Arab. Makanya nama satu katakan, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang Yermekah, bukan Tuhan Allah. Apa itu? Ya serius. Yesus itu tahu semua bahasa kalau dia Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus dalam suara Yesus itu apa katanya, Bang? Suaranya kayak mana suaranya? Dia katakan, berbahagialah kamu jika kamu dianiaya. Bahasa Indonesia dia, Bang. Namaku, karena upamu di surga. Bahasa Indonesia dia, Bang. Ya, karena Yesus Maha Kuasa bisa bahasa semua. Makanya di Bible itu ada bahasa daerah, ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, tidak sama ke Allah. Suara yang Anda dengar. Sama dengan suara yang Anda dengar itu suara Yesus pakai bahasa Indonesia. Umatku ummi, karena Allahnya ummi. Allah yang baru datang, bungsu Tuhan bungsu ke lain sana sini. Kenapa lah ini orang ini? Coba periksa pantatnya, jangan sampai ada bawang merah di dalam satu siung. Kuburan menjelang maghrib, Abang. Ya udahlah, udah kita tutup ya. Ya stres dia, udah stres dia. Ya. Suaranya Yesus. Tidak mau diam. Bahasa Sunda juga punya Abang. Tadi Abang nggak dengar Yesus berbahasa Sunda. Ante naon-naon. Allahu Akbar. Ada aja. Yesus bisa bahas segala bahasa katanya. Lama mendengar suara Yesus, jadi Yesus datang pakai bahasa Indonesia. Kayak mana itu dialeknya orang-orang Ibrani pakai bahasa Indonesia ya? Lucu. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini sampai petang hari. Dinda Nora makasih udah di sini. Bunda Rahma juga makasih udah membantu, Bang Handi, semua tim kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas semua perhatian teman-teman netizen yang ada di YouTube atau yang ada di TikTok ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kekurangan kami, yaitu asalnya dari pribadi kami masing-masing. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara non muslim, jika kebenaran yang kami sampaikan menggores hati kalian, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kami sebagai muslim muslimah memang merupakan kewajiban kami untuk menyampaikan yang hak itu hak, batil itu batil. Jadi ketika kebatilan yang kami ungkap di sini menggores hati kalian, minta maaf kami, dan kalau Anda ingin meluruskan silakan naik di komal kami. Kami akan menemani Anda sampai Anda paham benar bahwasanya agama yang Anda anut sekarang ini itu masih perlu diperbincangkan terkait apakah Yesus memberikan verifikasi, validasi, legitimasi terhadap agama saudara. Ini terkait tema suara Yesus. Saya belum mendengarkan jawaban dari teman-teman karena saya yakin sekali Kristen ini hanya mengikuti pola yang ada di gereja, pola yang ada dari orang tua keluarga, dan Kristen kebanyakan tidak meneliti dan menelaah Bible itu secara mendalam dan seksama. Berbeda dengan kami para apologet Islam, kami membaca Bible hampir setiap saat, kami mengkajinya meskipun
Itu bahasa Indonesia, tapi kami mempelajarinya dari edisi ke edisi. Jadi kami ngerti, kami paham tujuan dan maksud daripada penulisan itu apa. Silakan datang di Komal kami untuk berdialog. Dan terakhir kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam infak untuk Sekolah Apologet Islam Indonesia, saya informasikan bahwa sampai pukul 5 tadi, menurut informasi chat dari bendahara itu sudah sampai pada angka 20-an, kurang lebih 20 jutaan. Alhamdulillah, dari kemarin sampai hari ini. Silakan ada kirisnya di PT saya, teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi dalam pembangunan Pondok Pesantren Internasional, Pesantren Apologet Islam Indonesia. Silakan, ada PT di sana, ya, barcode-nya ada, kirisnya ada di sana, silakan. Kami menunggu partisipasi teman-teman semuanya. Kira begitu, Dinda, kalau ada mau disampaikan silakan. Tidak ada, Bang. Dah, Abang tutup. Tidak ada, Abang. Maulite dan burju. Mauliate, eda dan itu kulai dimanapun berada, na burju, I love you semuanya. Ya, maju-jua, Horas. Oke. Yuk kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauliate.